suaranya. Walaupun teman-teman saya yakin ya dari kemarin setiap kali webinar teman-teman cuma pingin lihat duitnya. Ya saya ngeliatin, saya cuma pingin tahu peluangnya. Saya pingin lihat duitnya berapa sih gimana gitu ya. Pingin ngelihat duitnya lagi. Tapi saya kasih tahu ke teman-teman kalau teman-teman cuma pingin ngelihat duitnya tanpa tahu web programming itu apa, sia-sia. Ya, jadi di sini saya lihatkan dulu gimana ya si web programmer itu eh, bekerja, web programmer itu kerjaannya apa, dan web programming itu apa gitu ya. Saya kasih tahu dulu buat teman-teman. CMS versus custom content management system nih ya. Jadi teman-teman pastinya pernah dong bikin website WordPress atau Blogspot, gampang banget kan ya. Itu bisa dibuat dengan menggunakan WordPress ya atau CMS ya. Itu gampang banget buatnya. Cuma di sini kita mungkin bingung. Kalau bisa dibuat dengan menggunakan CMS, contohnya WordPress gitu, buat apa ada seorang website programmer? Nah, faktanya nggak semua itu bisa di-cover dengan menggunakan CMS. Banyak hal yang tidak bisa di-cover dengan menggunakan CMS. Ibaratnya CMS itu hanya bisa meng-cover puncak gunung esnya aja. Ya, kalau semuanya bisa di-cover dengan CMS, buat apa ada startup itu butuh investor gede-gede ya? Karena selain marketing, mereka juga butuh untuk biaya talent ya. Kebanyakan programmer gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini website yang dibuat dengan CMS bentuknya kayak gimana ya. Itu simple banget. Contohnya blog, portofolio bisnis. Nih, contohnya teman-teman bisa share resep-resep masakan di sini ya. Teman-teman bisa share menggunakan website simple seperti blog, lalu portofolio bisnis. Contohnya teman-teman punya bisnis kecil, dibikin jadi portofolio. Oh, ada massage. Massage-nya apa? Misalnya ada Japanese massage, ada Bali massage ya, ada various other massages. Itu semuanya bisa teman-teman bikin menjadi sebuah portofolio dengan menggunakan CMS. Simple, sesuatu yang mudah, nggak terlalu besar dan fungsinya terbatas. Nah, teman-teman lihat nih karakteristiknya. Pertama, kalau teman-teman bikin website dengan CMS, itu dihargainya sangat murah. Yang kedua, desainnya itu bukan custom. Ya, nggak bisa di gimana-gimana nih, limitasi di template. Ketiga, fiturnya seadanya. Keempat, saingannya udah pasti banyak banget. Siapa yang nggak bisa bikin WordPress, teman-teman? Semua juga bisa praktek. Customisasinya udah pasti terbatas dan pastinya terbatas untuk penggunaan yang bersifat semi profesional, nggak bisa dipakai untuk startup. Ya, jadi nggak ada Tokopedia, Shopee, misalnya Traveloka pakainya CMS, ya nggak mungkin. Udah pasti pakainya custom website yang dibuat dengan programming language. Nah, berapa sih harga website WordPress ya CMS? Murah banget teman-teman ya, 1,5 juta bahkan nanti turun lagi. Di sini tuh udah dapat include domain, udah include hosting, bla bla bla, murah banget semuanya udah all in. Kalau teman-teman masuk ke persaingan kayak gini, jadinya serabutan nanti jadinya gimana ya? Bukan serabutan, jadinya nanti masuk skill yang non specialist. Di mana saingannya wah bleeding nanti ya. Bener-bener saingannya udah kayak red ocean banget ya. Susah kalau begini karena supply-nya banyak, demand-nya segitu-gitu aja. Semakin banyak orang yang bisa, semakin susah teman-teman jualannya ya. Lalu ada custom website di sini. Nah, ini bedanya teman-teman di mana kita akan membuatnya menggunakan programming languages ya. Contohnya apa? Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, yuk saya lihat dulu karakteristik website yang dibuat dengan website programming. Yang pertama, custom design. Mau digimanain aja desainnya bisa. Ya, jadi kita mengerjakan based on the design yang di-provide oleh si desainer, si website designer. Jadi kita bikin berdasarkan desain yang dikasih oleh si desainer tersebut. Desainernya mau ngerjain apa aja, terserah dia ya. Itu kan tergantung perusahaannya. Jadi mau digimanain aja desainnya udah pasti bisa ya. Lalu custom user experience. Mau digimanain aja alur perjalanan customernya nih, misalnya masuk ke add to cart dulu, lalu ke check out atau enggak nanti ada yang upsell upsell begitu ya. Itu semuanya bisa dibuat teman-teman. Lalu unlimited features, realisasikan apa aja bisa ya. Mau digimanain aja bisa. Integrasi yang lebih lengkap, contohnya mau connect dengan ChatGPT, OpenAI, bisa gak? Ada ya, API-nya kita bisa hubungkan, mau digimanakan apa aja, mau digimanakan, digimanain, digimana, digimanapun ya, susah banget ngomongnya. Ya, digimanain aja bisa teman-teman ya. Lalu support untuk startup. Udah pasti ya, hanya hanya programming language aja yang bisa digunakan untuk startup, nggak bisa pakai CMS. Lalu harganya sangat mahal. Yuk kita lihat di sini contohnya. Custom website untuk startup. Ada Traveloka, ada Ruang Guru. Nah, teman-teman di sini ada
Menu-menunya hotel, flights, train, bus and travel, airport transfer. Wah, banyak banget ya. Kita lihat dulu di flight. Ada apa nih? Nih, dari from to Jakarta ke Denpasar, dari mana ke mana ya. Penerbangannya tanggal berapa, kepulangannya tanggal berapa, berapa orang yang berangkat, kelasnya apa, ekonomi, bisnis atau apa. Nah, ini tuh sesuatu yang custom banget, teman-teman. Bayangkan ini aja baru flight, belum trains, belum bus and travel, belum airport transfer. Bayangkan teman-teman, sesuatu yang custom bagaimana bisa direalisasikan dengan menggunakan CMS? You cannot, ya nggak bisa teman-teman. Lihat juga nih di sini ruang guru. Di sini, wah dari menu-menunya, dari desainnya semuanya custom, section-sectionnya. Ya, di sini ada card juga. Ini semuanya custom. Ya, tidak bisa direalisasikan dengan menggunakan CMS, harus dengan menggunakan programming language. Minum air Bang, susah ngomong. Oke, siap. Saya minum dulu ya, Pak Arif. Oke ya, jadi intinya yang begini teman-teman ya. Untuk startup kita pakai custom website dengan menggunakan programming language. Nah, berapa harga website custom? Harganya eh, mahal ya teman-teman ya. Yang namanya website custom pasti membutuhkan seorang website programmer ya. Bukan cuma satu tapi ya, ada banyak di dalam perusahaan. Nah, di sini kalian bisa lihat satu orangnya aja average base salary-nya berapa? 80.000 dolar. Itu tuh 1,2 miliar rupiah, teman-teman. 80.000 dolar dikalikan 15.000 rupiah itu 1,2 miliar rupiah. Berarti per bulan yang harus dibayarkan perusahaan itu 100 juta rupiah ke satu pegawai aja. Seperti itu. Ya. Jadi mahal banget dan bayangkan ada berapa pegawainya, ada berapa seorang back end developer, ada berapa eh, orang front end developer yang ada di dalam company-nya. Ya, udah pasti harga dari websitenya tuh mahal banget. Ya. Belum lagi kalau ada bug siapa yang benerin? Udah pasti programmernya. Kalau ada fitur baru siapa yang bikin? Udah pasti programmernya. Oh, Shopee keluarin fitur A. Tokopedia keluarin fitur B. Ya, lalu Shopee balas lagi dengan fitur A. Siapa yang buat fiturnya? Ya programmernya. Ya makanya selama startup itu ada, exist, udah pasti programmernya juga tetap ada. Seperti itu. Karena itu untuk harga website custom sendiri tidak ada limitasi sampai startupnya bangkrut atau sampai startupnya tutup ya teman-teman. Seperti itu. Dua bagian website programming. Ya, ada front end, ada back end. Yuk kita bahas satu-satu, teman-teman. Pasti udah pernah denger dong front end versus back end, tapi artiannya apa ya? Yuk, saya liatin di sini. Front end itu adalah proses pengembangan pada bagian dari website yang bisa dilihat oleh user, tidak bisa dilihat oleh user, nggak bisa dilihat oleh mata, teman-teman. Ya, hanya orang internal aja yang bisa lihat. Fisik yang punya fisiknya ya tentu saja front end, back endnya nggak. Cuma sesuatu yang bisa dilihat mata, tapi data sebenarnya tidak di situ. Ya nggak bakal bisa dibelanjain teman-teman. Walaupun kelihatannya 1 miliar, nggak bisa. Jadi kalau kita melakukan kesalahan di front end, yaitu biasanya tidak beresiko. Nggak kayak kalau di back end, ini kelar kan kalau ngelakuin. Lalu yang kedua, cepat untuk dipelajari. Maksudnya gimana? Nah, kalau yang front end itu masih ada permainan, ya, eh, animasi, masih ada permainan warna, ya kita masih bisa happy happy lah gitu ya, masih ada otak kanan kita masih dipakai, kreativitas kita tuh masih dipakai ya, walaupun logika juga harus ada, ya, tapi setidaknya kreativitas masih dipakai dong, ya. Tapi kalau yang di back end itu semuanya logik, semuanya otak kiri, ya, karena yang ada cuma formula, algoritma, ya gitu aja teman-teman ya. Plus TypeScript ya, dulunya ada TypeScript sih ya. Tapi begitu teman-teman ya. Kalau yang front end dia lebih lebih cepat untuk dipelajari teman-teman ya. Dari yang dibuat kita mana? Kita nggak punya hasil karya yang bisa ditampilkan karena back end tidak ada fisiknya begitu kan. Yang ketiga, minim komunikasi. Maksudnya gimana? Nah, kalau di front end ya, nggak ada ceritanya kalian dibangunin oleh bos kalian. Bos kalian ngomel-ngomel bilang servernya ngedown, tolong diperbaiki. Nggak ada ceritanya teman-teman ya. Itu urusannya back end ya, kalian nggak ada urusannya sama server yang begituan ya. Kalau ngedown ya salahkan back end gitu. Kita cuma front end gitu. Nah, kalau yang back end ya tentu saja nanti bakal diteror seperti itu. Nah, lalu contoh lainnya nih ya. Tadi kita bicara endpoints yang merupakan sebuah funnel lah, tempat kita bisa ngambil data dari front end ke back end memberikan datanya balik ke front end. Apa yang terjadi jika endpoints-nya skemanya salah? Atau enggak endpoints-nya error gitu ya, nggak bisa diakses. Nanti front end-nya jadi susah kerja gara-gara si back end.
Kena omel nggak nih backend? Udah pasti kena omel karena si frontendnya tolong dong dibenerin ya, kita jadi susah kerja nih gara-gara kamu, kata si frontendnya ke backend ya. Itu udah sering terjadi terus-terusan teman-teman, entah skemanya salah, entah endpointnya susah diaksesnya gitu ya. Ini backend udah pasti kena masalah mulu, bakal diteror-terorin mulu. Ya apalagi kalau kita kerja di Indonesia, jam tidur kita kan kebalik sama mereka. Mereka butuhnya kapan, kitanya belum bangun. Nah itu bakal jadi masalah. Kalau frontend nggak bakal ada dimintain. Kenapa? Nggak ada kebutuhan backend ke frontend. Ini kebutuhannya satu arah. Back yang dibutuhkan front end ya. Front end nggak dibutuhin back end ya. Jadi kebutuhannya satu arah. Ini nggak bakal ada teror-teroran kalau di sini. Ya kita aman sentosa. Nah seperti itu. So apalagi untuk kalian yang bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu ya. Of course orang Indonesia nggak semua orang punya bahasa Inggris yang bagus ya. Alangkah lebih baiknya kalau sebenarnya teman-teman mulai dari yang lebih mudah dulu kayak saya dulu mulai. Saya mulainya juga dari front end ya karena dia minim komunikasi juga. Lalu di sini saya pengen liatin ke teman-teman ada komponen website yang harus teman-teman tahu. Ya, tadi kan kita udah bicara fisiknya itu sendiri, front end-nya sendiri. Sebenarnya yang teman-teman kunjungi adalah front end-nya. Ya, kita mau bahas nih komponen website-nya ada apa aja. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, apa sih HTML, CSS, dan JavaScript? Yuk, saya ya websitenya tidak ada begitu kan. Jadi nggak ada bendanya gitu, kosong melompong. Nah, ini adalah kerangkanya. Bakal jadi sangat cepat belajarnya. Kalau di menarik, itulah CSS ya. Contohnya apa? Warna, ukuran, peletakan font, dan lain-lain. Warnanya mau apa teman-teman? Mau merah dan atas ke bawah ya. Fontnya gimana? Maunya nggak diberikan daging kulit pakaian ya. Itu tuh jelek banget teman-teman ya. Ketika kita berikan daging kulit dan pakaian, kita kasih CSS, semuanya jadi terlihat menarik di sini. Dari atas kiri orange seperti ini, seperti ini, seperti ini. So semuanya jadi terlihat menarik ya di sini. Coba teman-teman lihat di bagian headline di sini, kecil banget. Secara tulisan juga dia masih memakai serif ya. Kita ganti menjadi tulisannya memakai sans serif di sini dan kita besarkan. Lalu ya teman-teman bisa lihat lah ya, semuanya jadi terlihat jauh lebih menarik di sini. Lalu teman-teman juga bisa lihat nih image-nya itu kan urutan atas ke bawah ya, di sini kita bikin jadi kiri ke kanan. Lalu dari buttonnya juga di sini besar banget ya, nggak proper, kita bikin jadi proper. Kita kecilin, kita kasih spacing yang decent. So semuanya jadi terlihat menarik. Nah di sini juga bisa lihat teman-teman backgroundnya dari putih, kita kasih backgroundnya ya seperti abu-abu ke arah coklat. Ya. Nah ini semuanya bisa kita lakukan dengan menggunakan CSS ya. Tentunya bakal sangat gampang banget sebenarnya kalau menggunakan CSS-nya. Ini nggak bakal lama kok bikinnya. Asal teman-teman ngerti. Oke, jadi begitulah teman-teman ya, CSS sesuatu yang akan membuat semuanya menjadi terlihat menarik. Lalu hasil HTML dan CSS nih, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah punya kerangka. Kerangkanya kita berikan daging, kulit, dan pakaian. Ya, udah terlihat menarik gak? Menarik teman-teman, udah jadi manusia nih ya. Udah gitu ambruk dia tidur teman-teman. Ya udah kita kasih kerangka daging, kulit, dan pakaian, dianya malah tidur. Nggak bergerak, nggak bernafas, mati teman-teman. Gitu aja dia diam, nggak ada fungsinya. Itulah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh HTML dan CSS. Bagus, yes dia bagus, cuma dia nggak ada fungsinya, tidur. Oke? Analoginya seperti itu. Nah, teman-teman harus ngerti ini. Kalau kita membuat dengan menggunakan HTML dan CSS, dapatnya adalah website statik. Artinya websitenya nggak ada fungsinya, diam aja begitu. Ya. Tapi kalau kita tambahkan satu komponen baru ya, namanya JavaScript yang tadi kita udah perlihatkan, JavaScript, itu kita bisa membuat suatu dynamic website. Yang artinya websitenya bakal hidup, teman-teman. Ya, nggak diam aja, bisa bergerak. Dan bisa interaksi, teman-teman. Jadi nggak diam aja, bisa interaksi dengan kita, dengan usernya. Alright, saya udah bilang interaksi. Jadi interaksi itu apa sih? Saya liatin contohnya. Contohnya ya, kalau kita kasih JavaScript kan dia bisa interaksi. Contohnya apa? Mengganti tab. Kita klik project brief nih, goals, timeline ya. Di bawahnya ini nanti bakal terganti. Tergantung tab yang kita klik, teman-teman. Ya, dia bakal adjust sendiri. Lalu di sini ada klik tombol. Misalnya kita delete suatu blog post. Ya, lalu dia bisa nanya ke kita, websitenya bisa hidup nih. Dia nanya ke kita gitu ya. Are you sure you want to delete this post ya? Ini kalau diklik tombol delete-nya hilang loh postnya. Ya, jadi nggak hilang begitu aja. Dia bisa nanya ke kita, teman-teman ya. Websitenya tuh hidup, bisa interaksi dengan kita. Lalu toggle ya, show and hide di sini ya. Siapa sih yang nggak pernah lihat FAQ? Ya pasti ada dong FAQ ya. Kalau teman-teman klik misal tombol ini ya, dia bakal berubah jadi
minus ya. Lalu ada deskripsi di bawahnya yang muncul saat teman-teman klik FAQ-nya di sini. Deskripsi ini tadinya nggak ada, jadi ada disediakan untuk kita. Artinya dynamic, tergantung user actions, tergantung kita kliknya yang mana, dia akan munculnya di mana. Ya, jadi itulah interaksi. Lalu ada drop down di sini, teman-teman kalau klik account di sini drop down-nya bakal keluar. Tuh. Nah, tadinya nggak ada ini. Kalau diklik tombolnya, dia baru keluar, disediakan untuk kita sebagai user. Ini juga sama, diklik nanti keluar drop down yang bisa dipilih, tadinya nggak ada, disediakan untuk kita menjadi ada. Gitu. Lalu validasi. Nah, contohnya di sini validasi passwordnya terlalu lemah, teman-teman ya. Lalu kita bisa munculkan tulisan passwordnya terlalu lemah. Password is too weak. Lalu di sini juga ada semacam drop down yang bisa ngecek apa aja yang kurang. At least one capital letter, at least one number, at least one special character. Ya, more than a characters ini udah centang. Yang merah-merah ini harus dibetulkan oleh si usernya. Jadi usernya tahu ini apa aja sih yang kurang ya. Websitenya tuh hidup, dia bisa komunikasi, dia bisa validasi, ya dia bisa interaksi lah dengan kita ya. Ibaratnya kita sebagai user menerima respons dari si websitenya seperti itu. Nah, teman-teman, itulah interaksi yang dimana interaksi ini bisa diwujudkan dengan menggunakan komponen terakhir yaitu JavaScript. So, tadi kita kan udah bikin kerangka, kita kasih daging, kulit, dan pakaian sehingga terlihat menarik, bagus. Tapi dia tidur. Kenapa? Karena tidak ada nyawanya. Lalu gimana cara supaya dia hidup? Kita bisa tambahkan JavaScript, yang dimana JavaScript ini adalah sesuatu yang memberikan nyawa pada website. Jadi websitenya nggak tidur, nggak diam aja. Dia bisa dynamic. Ya, user interface-nya bisa berganti tergantung interaksi dari user. Ibaratnya dia jadi punya nyawa, dia hidup, bisa interaksi dengan si usernya. Ya, itulah JavaScript, jantungnya, nyawanya ya. Jadi websitenya bakal menjadi dynamic. Nah, teman-teman bisa lihat di sini JavaScript dia memungkinkan interaktivitas pada website ya. Tanpa JavaScript, website akan menjadi statik atau diam aja nggak ada fungsinya. Nah, tentunya HTML, CSS, dan JavaScript itu adalah rootnya atau akarnya, teman-teman ya. Di mana nanti masih ada pembagiannya ya. CSS ada pembagiannya, mungkin teman-teman pernah dengar. Tailwind, mungkin teman-teman pernah dengar SCSS atau Bootstrap gitu ya. Itu adalah pembagian dari CSS. JavaScript juga mungkin teman-teman pernah dengar Angular, teman-teman pernah dengar React gitu ya. Itu adalah pembagian dari JavaScript ya, teman-teman. Di mana teman-teman juga perlu pelajarin lagi, nggak cuma HTML, CSS, JavaScript tok gitu aja, enggak. Ya, ada pengembangannya lagi di mana nanti CSS ya. Belajarlah CSS-nya, misalnya JavaScript, belajarlah React-nya. Ya, jadi nggak stop di sana aja. Tapi pada intinya, in essence, rootnya atau akarnya adalah HTML, CSS, JavaScript. Itulah yang dibaca oleh si browser. Ya, meskipun teman-teman nanti menggunakan React, teman-teman nanti menggunakan library ya, menggunakan CSS, menggunakan Tailwind, nanti tetap aja yang dibaca browser adalah HTML, CSS, JavaScript. Seperti itu ya. So, still teman-teman perlu belajar yang lainnya ya. Nanti kita akan jelaskan pembagiannya apa aja di bagian alur cepat. Kita akan lihat, kita akan balik lagi ke materi, teman-teman. Oke? So, sampai sini dulu teman-teman. Sebelum kita liatin lebih lanjut lagi ke bagian peluang ya, nanti teman-teman juga bisa lihat gimana sih gurihnya gitu ya saat kita bekerja sebagai website programmer. Saya mau lihat dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Coba, ada yang mau nanya gak? Yuk, tanyain teman-teman. Coba di sini ada yang tanya. Apakah bisa dari CMS dibuat menjadi custom programming language? Ya, kalau CMS kan itu biasa udah ready to use, teman-teman. Ups, udah ready to use ya, udah siap untuk dipakai. Jadi biasanya eh, nggak dibuat menjadi seperti itu ya. Kalau WordPress kan masih pakai PHP, ya nggak dibuat menjadi programming language ya. Jadi biasanya ada sih kalau di combine bisa, tapi rare ya, jarang. Eh, oke, saya lihat-lihat lagi ya di sini ya. Pertanyaan Bang Edwin. Udah kerja sama perusahaan bank, jadi nggak saingan kerja lagi. Ya, saya kan udah kerja gitu ya kan, saya kerja di Cellplan dan juga saya kerja di Superior Web Solutions. Kalau dibilang saingan bakal nambah ya bakal gitu, tapi kan kita kerjanya nggak selalu harus ke US teman-teman. Ya, kita targetnya keluar. Yang penting jangan India ya. Nanti saya jelasin kenapa kalian jangan cari kerja ke India.
Kalau kalian carinya ke India ya sama aja kayak kerja di Indonesia. Ending-endingnya kita susah juga dapat duitnya ya. Bang Edwin kerjanya di back atau front end. Nah, saya tuh full stack teman-teman. Cuman waktu saya kerja di Cellplan, saya tuh kerjanya cuma front end-nya aja. Karena saya juga memang mulainya dulunya di front end. Tapi sekarang saya udah full stack teman-teman. Ternyata back end gitu ya kalau kena masalah. Yes ya. Nggak sampai separah-parah amat teman. Nggak parah-parah amat ya. Saya juga nggak mau ngejelekin back end ya karena saya juga bisa back end. Saya bisa pakai Express, saya bisa pakai MongoDB teman-teman ya. Tapi gitu kalau teman-teman baru mulai masuknya ke back end tanggung jawabnya besar gitu. Kira-kira JavaScript pakai bahasa Python nggak? Nah, kalau mainannya React ya, of course nggak bakal pakai Python ya. Jadi itu dunianya terpisah ya, nggak bakal dicampur Python. Hmm, saya net 10 tahun, Vue, PHP, Intermediate Flutter, pemula. Masalah utama saya adalah bahasa Inggris cuma bisa baca, tidak bisa meninggalkan pekerjaan di siang hari. Adakah solusi untuk bahasa Inggris? Nanti kita bakal bahas, teman-teman ya. Nggak bakal butuh sampai advance gimana? Enggak. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Adakah solusi? Eh, Gini ya, misalnya kalian kan dapat job, ini kan tujuan kalian pengen kerja di luar negeri sebenarnya, yang nanti kita akan cover nih di materi setelah ini. Kalau kalian punya pekerjaan saat ini, pekerjaannya jangan dilepas. Ya, jadi sambil kerja di luar negeri, sambil kerja juga di Indonesia, mereka nggak bakal tahu juga. Ya, harus cerdik teman-teman. Dulu juga saya gitu ya, kalau belum pasti ya jangan lepas. Apa benar bisa dapat kerja pengalaman kurang dari 1 tahun? Bener kok, orang saya begitu juga ya. Saya juga dulu cuma belajar 3 bulanan ya, terus apply apply ya keterima kerja. Asal teman-teman mintanya underpaid ya, jangan mintanya wah saya mau 150 juta. Sama dengan average salary-nya yang dimiliki oleh orang natif di sana. Ya nggak bisa ya, kita tuh mintanya nanti gaji pembantu teman-teman. Tapi gaji pembantu di situ tuh 60 juta, 50 juta, 60 juta ya. Jadi jangan ngedown dulu teman-teman ya, kita minta gaji pembantu ini. Ya. Eh, Yang diinstal di PC apa aja Om Edwin? VS Code ya, VS Code kalian install di PC. Node.js juga diinstal di PC ya. Nanti kalian bisa tanya admin untuk yang mau dibantu gitu ya. Admin, butuhnya apa aja nih yang harus diinstal? Nanti bakal dikasih panduan untuk instalasi untuk kalian yang mau mulai sendiri ya, teman-teman. Kelas kursusnya harganya berapa Kak? Ini bukan urusan saya ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini urusan dari yang akademinya ya. Karena di sini kita sistemnya kerjasama, ya tugas saya di sini ya bantu-bantu kalian ya dan nyari talent juga sih. Siapa tahu ada dari kalian kan yang pinter gitu mau kerja sama dengan saya. Wah, saya bisa bikin tim. Ya, tapi balik lagi untuk yang nanya kursus dan lain-lain itu tugasnya nanti di cover sama Vindi dari akademi, bukan tugas saya. Oke. Rekomendasi kok Edwin, belajar di website, blog, YouTube, rekomendasi channelnya kok ya. HTML itu dari W3 Schools, JavaScript dari javascript.info. Terus kalian mau belajar React ya tentulah dari dokumentasi React-nya gitu ya. Mas dari tahap front end yang udah Mas pelajari apa aja hal yang pertama Mas pelajarin dan sampai kapan dari tahap front end? Of course kita mulai nanti kita kasih lihat ya step by stepnya mulai dari HTML, CSS, JavaScript kemana lagi nanti banyak lanjutannya saya bakal liatin. Tentunya setelah materi peluang nanti di alur cepat ya. So, stay tune aja teman-teman. Umur 37 masih belajar dari nol ya. Yes, bisa teman-teman ya. Paman saya umur 42 dulu pas belajar. Dia dulunya banker ya. Terus datang ke saya setelah dia kena pecat kan. Ya, intinya dia tuh pingin dikeluarkan dengan cara tidak sehat teman-teman. Disuruh kerja ke kota A, ke kota B, ke kota C ya. Gara-gara dia udah kerja lama kan, gajinya juga udah tinggi. Akhirnya dia ingin dikeluarkan secara tidak sehat ya. Jauh sama anak istri tentunya kan beda kota ya. Dia akhirnya nggak kuat ya dan mengeluarkan diri secara sepihak. Akhirnya nggak dapat kompensasi apapun dan ending-endingnya dia jadi ngutuk-ngutuk banknya. Ya, setiap ketemu sama saya dia pasti ngutuk-ngutuk banknya. Itu udah unik banget teman-teman, paman saya tuh kalau ketemu saya dia ngutuk-ngutuk banknya ya. Masih begitu aja mulu ya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi programmer seperti saya tapi di umur yang cukup tua, di umur 42 tahun, dan ending-endingnya dia bisa ya. Intinya asal ada kegigihan dia bisa ya, langsung dia dapat 70 juta per bulan. Nggak kayak saya dulu dapatnya 60 juta per bulan. Dia tuh dulu dapatnya langsung 70. Kenapa? Karena dulu dolarnya lagi naik. Pas dulu saya gabung dolarnya masih rendah. Ya, makanya dia dapatnya langsung di angka 70-an pertama kali kerja. Ya, tapi dia belajarnya juga nggak gampang, teman-teman. Jadi jangan ngegampangin ya. Wah, saya masuk gampang lah gitu ya. Tapi
nggak kayak gitu juga, perlu kegigihan, teman-teman, perlu kegigihan ya. Oke. Permintaan pasar. Coba ya, ditanya nih, ada yang nanya nih, maaf bang, gaji paling rendah berapa untuk web development? Contoh front end aja ya. Nah, nanti saya akan ajarin gimana kita bisa minta gaji pembantu. Oke, gaji pembantu yang nilainya puluhan juta. Ya, jadi weird banget kalau kalian nggak ambil gitu. Bang, untuk jam kerja gimana? Ada kendala gak? Jam kerja ya, sama aja. Kan kita sistemnya by deadline. Jadi bukan berarti kalian harus nyubuh-nyubuh kan. Jadi misalnya begini nih, kalian dikasih deadline 7 hari. Ya, saya tuh sering kali begini teman-teman. Kalau saya dikasih project, saya kan udah lancar nih ya. Dikasih project 7 hari, deadline-nya. eh, saya selesaikan dalam waktu 3 sampai 4 hari. Ya, jadi 3 4 hari itu udah kelar, teman-teman. Udah kelar dan sisanya saya pakai main-main, main biliar, ya, main biliar sama saudara. Biasa suka keluar kota juga, ya. Kadang-kadang suka ketemu big family, ada yang di Garut, ada yang di Bandung gitu ya. Jadi kayak begitu ya. Jadi nggak mengharuskan kalian untuk kerja subuh sebenarnya ya. Mungkin adalah kadang-kadang doang, kadang-kadang, tapi biasanya kan by deadline. Saya juga begitu. Ini recording atau live ya presentasinya? Of course live, Kak Dina. Of course live dong. Untuk melamar pekerjaan, apa diperlukan portofolio terlebih dahulu? Of course diperlukan portofolio dong kayak ini ya. Kalau nggak punya portofolio ya gimana cara kalian lamarnya? Saya liatin aja gak? Saya liatin aja ya Kak Dina ya. Kak siapa nih? Kak Yeni, sorry. Tuh, hmm, ya, ya nanti itu ya kalian tanya-tanya admin lah ya. Nah, portofolio itu kayak gimana yang bakal kalian ending-endingnya bikin ya. Kalian bikin sesuatu yang beautiful kayak begini ya. Bikin yang beautiful seperti ini ya. Jangan kalian bikin kayak website Hektif, bro. Jangan kalian bikin kayak website Hektif. Siapa yang menerima kalian? Target market kalian itu luar negeri ya. Jadi kalian bikin sesuatu yang beautiful ya, looks nice ya, itu baru kalian bisa dapat kerja. Ya, jangan kalian bikin website-website mode-mode Indonesia, teman-teman ya. Bikinnya yang versi-versi awesome. Yang sekali lihat, wah mantap, mantap jiwa, teman-teman. Nah, ini yang kalian bikin ya. Ya, contoh-contohnya begini ya, yang harus kalian bikin. Gunakan React ya, gunakan ya bebas menggunakan Tailwind, menggunakan CSS ya. Pokoknya hasilnya harus sama persis dan kalian bikin responsif begitu. Ya, sorry ya kalau saya ngomongnya agak belak-belakan, emang saya begitu orangnya teman-teman ya. Atau bukan saya yang punya kan, yang punya Akademi, saya cuma mentor. Oke, lanjut lagi nih, apalagi nih pertanyaannya ya. Hmm, sebentar ya, sebentar. Oke, saya liatin dulu pertanyaan-pertanyaannya lagi. Di sini ada apa nih? Rekomendasi laptop paling tidak apa ya speknya? Ya, minimum ya, minimum apa? Spek laptop itu minimum sebenarnya begini. Laptop kalian dipakai untuk buka youtube.com, kuat gak? youtube.com kuat kan? Berarti kalau kuat ya, eh, kalau kuat berarti kalian pasti kuat juga untuk ngoding, betul gak? Karena YouTube itu website yang besar. Kalian bikinnya sesuatu yang lebih kecil dari YouTube, betul? Lebih kecil kan? Nah, maka dari itu kalian nggak usah khawatir lah kalau untuk speknya. Tapi nanti bakal kita kasih kok nanti di bagian akhir kalian kalau mau belajar apa aja spek yang harus kalian turuti ada. Cuma speknya nggak berat teman-teman. Jujur ya, karena kita kan ya cuma website programmer doang ya yang dibutuhkan apa gitu ya. Nggak terlalu harus besar-besar amat ya. Hmm. Bang Edwin pertama melamar di US setelah diterima langsung di interview atau ada tes project? Tentunya ada tes project ya. Nggak mungkin kalian masuk bisa magic masuk diterima gitu ya. Itu too good to be true teman-teman. Pasti ada entry testnya. Oke, langsung langsung ya teman-teman kita lanjutin dulu karena banyak pertanyaan yang nantinya sebenarnya bakal kita bahas juga. Jadi daripada saya jawab sekarang dan nanti juga saya bahas, jadi mending saya langsungin aja ya teman-teman. Alright, peluang menjadi seorang web programmer ya. Kita selang-seling ya materi peluang gitu ya. Bentar ya. Yang pertama nih, kenapa memilih kerja di luar negeri?
terutama di Amerika, tapi tidak harus ya. Ini saya kasih dulu tahu paham dulu sekarang teman-teman, tidak harus di Amerika. Di luar negeri juga sama, semuanya gede kecuali India. Ya kenapa harus memilih kerja ke luar negeri ya? Tahu gak kaliannya berapa gaji asisten rumah tangga di Amerika? Coba teman-teman lihat di sini. Nih, rata-rata gaji per jamnya $18 sampai 200 $18 ya, atau 290.000 rupiah per jamnya. Teman-teman kaliin deh 290.000 sama 8 jam. Pembantu ya. 2 juta sehari teman-teman, cuma jadi pembantu doang. Ya, itulah mengapa tante saya ya dia tinggal di Taman Kopo Indah di Bandung. Tahu nggak TKI? Oh, teman-teman orang Bandung tahu ya Taman Kopo Indah. Eh, dia sengaja pindah ke US ya, cuma buat jadi tukang cuci piring doang. Tante saya. Ya, jadi dia jadi tukang cuci piring eh di sana kerja ya, dapat gajinya puluhan juta, balik-balik beli rumah teman-teman. Balik-balik beli rumah. Seenak itu ya, bahkan ketika intinya sestupid apapun kalian, kalau kalian bisa pindah ke luar negeri gitu misalnya ya, kerja di sana, urus visanya gimana, kalian pikirin gimana gitu ya. Kalau bisa kayak tante saya ini ya, kalian tuh bisa dapetin gaji yang gede banget, istilahnya sampai 40-50 juta begitu. Bahkan ketika kalian cuma kerja jadi pembantu atau tukang cuci piring. Tahu gak Michael Jackson? Michael Jackson. Michael Jackson itu dulunya kan cuma seorang tukang cuci piring. Kalian bisa riset deh di Google ya. Michael Jackson yang sekarang udah super kaya. Dia dulunya start dari tukang cuci piring. Naik jadi barista. Naik lagi jadi head barista. Makanya jadi super kaya. Kalau tukang cuci piringnya aja kaya, apalagi baristanya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Berapa gaji UMR di Amerika? Tuh, $16 upah minimumnya. Berapa tuh? Ini deh, USD itu IDR ya. Per jamnya upah minimumnya 250.000. Kalikan 8 jam upah minimumnya seharinya 2 juta. Ya, upah minimum ya. Itu ibaratnya kalian kerja kerja nggak jelas aja masih dapat segini, 2 juta sehari. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Eh, pekerja berusia 14 sampai 15 tahun aja bocil masih dibayar lebih gede dari kalian ya. Masa kalian penghasilannya kalah sama bocil 15 tahun? Lalu di sini bisa lihat nih, eh, Australian dollar di sini di atas $200. Australia, Inggris, euro harganya lebih mahal. Jadi rata-rata kalian mau kerja di manapun, kalau di luar negeri rata-ratanya di atas 200.000 rupiah per jam. Ya asal jangan kerja di India aja. Emang rata-ratanya tinggi. Yang salah tuh di Indonesia. Ya, UMR tertinggi di Indonesia di mana? Di Bekasi. Di sini ya. Di sini UMR-nya berapa? 4,5 juta sampai 5 juta rupiah. Di sini tadi kalian bisa dapetinnya 50 jutaan. Di sini dapetinnya 5 juta. Ya, itu 10 kali lipat gak gajinya? Ya, UMR-nya tuh 10 kali lipat lebih tinggi kalau di luar negeri daripada yang ada di Indonesia. Tapi negara tercinta kita ini bukannya jelek. Justru negara tercinta kita ini tuh bagus, teman-teman. Di mana pengeluaran kita kan kecil dibanding pengeluaran mereka yang super besar. Jadi walaupun mereka dapat gajinya besar, pengeluarannya gede juga. Harga mereka bisa makan aja mahal, teman-teman ya. Nah, enaknya kalau kita kerja remote, kita tinggal di negara Indonesia yang pengeluarannya kecil, kita kerja remote ke sana. Wah, itu gurih, teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat dulu ya, ada sebuah interview bersama US People. Kalian usahakan dulu dapatkan inspirasinya dari sini. Nanti saya akan bahas lagi ya. So, saya akan play. Okay, so maybe I'd like to give you a brief introduction before we start. So actually we are in the middle of running a campaign. So our campaign is about supporting the Indonesian people, supporting the children. We want to give them motivation. They have the chance to be able to work outside of our country, like maybe work in the US companies. Okay, so I'd like to give you a few questions and I will start with a simple one, okay? Yep. Okay. So, how much do US people actually get when working in the US companies? Let's make it per hour. So, because it depends on the state and location. I would say average in New York, I think is the minimum is 15. So the average is probably 15. between $15 and $20 an hour. Okay. Yeah. That's quite a lot. And I heard a lot of people can get above $20 per hour in that. If you have more specialized skill, then yeah, you could easily get over $20 an hour. $20 over $20. Yep, easily. Yep. How much is the food in there? Food is actually quite expensive as well. I'd say like for a restaurant, like an average restaurant, easily
$15 to $20 per person. $15 to $20 Per per person. meal. Per meal. Oh, that's per person. Yeah, per Okay. person per meal. $20, it's about 300,000 rupiah in Indonesia. That's what Indonesian people want to hear. Oke, teman-teman ya, bisa dilihat betapa ganasnya yang harus teman-teman keluarkan uang ya. Kalau teman-teman tinggalnya di luar negeri. $20 cuma buat makan doang, teman-teman ya. $20 cuma buat makan doang gitu ya. Kalau di kita nasi Padang berapa? 20.000, 25.000 nasi Padang ya. Banyak yang bisa kita tabung. Dan tadi teman-teman juga udah lihat ya, kalau kalian punya specialized skill, itu kalian easily bisa dapat over $20. Ya, jadi $20 itu easy, teman-teman. Kalau kalian punya specialized skills, ya. Easy banget. Cuma tolong diingat kalau kalian sengaja pindah ke luar negeri, pengeluarannya bakal gila, pajaknya bakal gila, nggak kayak pajak di Indonesia murah. Pajak di luar negeri gede banget, teman-teman ya. Jadi bersyukurlah kita jadi orang Indonesia di mana pengeluaran kita tuh super kecil. Asal kita kerjanya pinter, remote, ke luar negeri. Minta gaji pembantu aja nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting tinggal di Indonesia, kerjanya ke luar negeri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Yep. So, can I ask how much is the salary of the household assistant? I don't know for sure. I think my dad has someone who comes in and cleans like twice a month, and I'm pretty sure they pay like a couple $100 a month for that. Just for 2 times. Yeah. For like another example, we hire someone to take care of our yard. He comes 4 times a month. He's usually here for like maybe 10, 15 minutes, and we pay $120 a month for yard care. Wow, that's super expensive. we Indonesian people cannot afford that. Yeah. Do you have anything you want to convey to Indonesian people? Maybe a little motivation for them? Well, I think if you can get, the great thing about the age that we live in is that there's so many opportunities because of the internet, right? You can work literally anywhere in the world that you want. I mean, we got people from all different countries that are working in places like Bali and Mexico and all these other hotspots where they have, the digital nomads. So you can literally work anywhere in the world now. The opportunities are just growing year by year. I just read the other day that there's a lot of companies now like Microsoft and I forget some of the other ones, but they're really heavily investing in Southeast Asian countries like Indonesia. So you can use something like geo arbitrage, where I can get a job remotely working for a US company or another company in a different country. And I can make US dollars or I can make euros, and I can live in an area where the cost of living for that kind of salary is much lower. Like the cost of living in Indonesia, if you're making rupiah, yeah, it might be more challenging. But if you're making US dollars or you're making euro, you could have an incredible life in Indonesia because the money goes a lot further, especially, so, you make $50,000, $60,000 US dollars a year for a US company, but you're living in Indonesia, and that means 16,000 rupiah per dollar. That's good money, really good money. We can literally become a crazy rich in Indonesia. You can, by working remotely to US companies. So it's a great opportunity. Yeah, it's a good time to be alive. Alright, teman-teman, it's a good time to be alive ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat berapa dia bayar tukang kebun aja. Cuma sekali datang ya, berapa menit doang tukang kebun itu datang, 15 menit gitu ya. Dia bayar 1,5 juta rupiah hanya untuk datang berapa menit doang itu tukang kebun ya. Cuma buat potong-potong dikit pakai alat, 1,5 juta keluar. Ya, separah itu teman-teman pengeluarannya. Tapi jangan salah, orang-orang di luar negeri selain pengeluarannya besar, pendapatannya juga besar. Ya, seperti itu teman-teman. So, pelajaran apa sih yang bisa teman-teman ambil? Ya, yang pertama, berkarirlah di tempat yang tepat, teman-teman. Ya, ini saya ulang-ulangin lagi, teman-teman. Berkarirlah di tempat yang tepat. Kenapa? Ya, bayangkan teman-teman kerja di Indonesia, jadi programmer misalnya. Udah kerja misalnya lama banget nih ya, dari junior naik ke senior jadi head developer, gajinya masih lebih kecil dari pembantu. Atau lebih kecil daripada bocil yang kerja part-time di US gitu kan. Itu nggak lucu banget. Lucu banget ya, bukan nggak lucu, lucu. Lucu banget teman-teman ya. Jangan sampai kayak begitu. Saya juga dulu kayak begitu karena saya tidak tahu peluangnya gitu ya.
Nah, teman-teman harus beranikan diri berkarir di tempat yang tepat ya. Jangan sampai teman-teman kerja jadi manajer, gaji cuma 15 juta, 20 juta itu kan kecil banget ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan pembantu di luar sana ya tentu kalah ya, penghasilannya pasti kalah jauh teman-teman ya. Makanya berkarirlah di tempat yang tepat. Lalu jadilah berani. Saya juga dulunya nggak berani. Kenapa? Bahasa Inggris saya sampah dulunya ya. Saya nggak berani. Tapi ternyata nggak separah itu juga teman-teman. Nggak butuh skill yang tinggi-tinggi banget ya sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman masuk di front end itu kan kebutuhan untuk berbicaranya dikit banget ya. Kita komunikasi paling cuma meeting aja, di mana kita perlu komunikasi. Sisanya pakai task management tuh. Contohnya apa? Trello, Jira, ya, yang kayak begitu-begitu kan. Kalian kalau tahu Jira ya, biasanya di manage dengan cara itu ya. Jadi menurut saya jadilah berani. Jangan tunggu kepepet dulu kayak saya sekarang. Saya tuh kepepet teman-teman. Dulunya kepepet ya, udah kepepet, udah nangis-nangis, baru saya berani. Ya gimana lagi? Nggak berani saya habis gitu ya. Makanya waktu itu saya jadi berani. Dan saya coba, wah ternyata benar dapat penghasilan yang besar. Dan tirulah orang India dan Cindo teman-teman. Ya orang India ini udah duluan. Kita masih baru mulai ya. Orang India tuh mereka nyari pekerjaan tuh ke luar negeri, ke US companies. Jadi jangan aneh kalau nanti teman-teman dapat pekerjaan di US, lalu ketemu banyak orang India. Ya, orang India itu sering banget teman-teman temui. Kenapa? Mereka tuh nggak dapetin decent salary di negaranya. Oleh karena itu mereka pintar. Mereka nyarinya keluar ke US misalnya. Ya, makanya mereka bisa dapetin incredible life di negaranya. Orang Cindo juga sama. Banyak orang Cina-Cina ya yang cerdik-cerdik, mereka tuh ada yang sengaja keluar negeri ya buat nyari pekerjaan di sana. Terus pulang-pulang beli rumah, ada yang kayak begitu ya, asal hemat-hemat aja, jangan terlalu boros kan pengeluaran di sana juga besar. Ada juga orang-orang yang model saya, model koko saya, model teman-teman saya yang semuanya kerjanya remote kayak saya. Ya jadi pengeluarannya kecil di Indo, tapi penghasilannya besar karena kita kerjanya ke luar negeri. Ya, jadi tirulah si orang India dan Cindo-Cindo ini ya. Kalian juga sama-sama manusia ya, kalian pasti bisa berani juga. Jadi tiru aja mereka ya. Seperti itu. Oke, saya mau bahas dulu bentar ya keuntungan menjadi web programmer. Yang pertama, ini pasti kalian bingung. Perlu ijazah gak? Ya, kalian bukan lulusan IT kan? Ya, jawabannya tidak perlu. Di sini saya akan buktikan. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini workplace-nya remote, location-nya anywhere ya, job type-nya full time di sini teman-teman bisa lihat. Ada ijazah gak bahasa Inggrisnya degree? Ada gak diminta degree requirements-nya? Gak ada teman-teman, diminta degree itu gak ada ya. Tuh, nggak ada kan diminta degree itu nggak ada teman-teman ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bukan berarti kalian nggak ini ya. Bukan berarti kalian enak gitu ya. Oh nggak perlu degree ya. Kita langsung masuk aja diterima nggak gitu juga teman-teman. Ada yang namanya entry test ya. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu. Kenapa nggak dibutuhkan degree ya? Alasan yang nggak dibutuhkan degree atau ijazah adalah dia base-nya di luar negeri. Jadi mereka nggak bakal tahu BINUS ini apa, ITB itu apa, ITHB itu apa, mereka nggak bakal tahu. Karena basically yang join di company mereka itu dari seluruh negara ya. Bisa datang dari India, bisa datang dari Korea, ya bisa datang dari Singapura, dari mana-mana ya. Jadi bukan orang Cindo-Cindo ini aja yang join ke perusahaan mereka, bukan teman-teman, dari seluruh dunia ya. Jadi mereka nggak bakal peduli eh, di tempat kuliahnya apaan, mereka nggak bakal tahu BINUS itu apa ya. Maka dari itu ijazah nggak dibutuhin ya. Tapi jangan enak dulu karena ada yang namanya entry test, di mana entry test ini bakal dijadikan untuk standar ya. Jadi divalidasi menggunakan itu teman-teman ya. Jadi entry test ini bisa berupa live coding maupun yang non live. Ya, kalau yang live coding ini teman-teman harus hati-hati karena dipantau, di-record lagi ya. Kalau yang non live biasanya lebih gampang masuknya karena kita bisa menggunakan chat GPT, bisa di-cheat lah ibaratnya, masih bisa nge-cheat ya, mau nyuruh teman juga bisa gitu. Ya. Nah, ada kemungkinan di mana teman-teman bisa dapetin yang versi live. Itu teman-teman harus hati-hati kalau yang versi live ya, karena skill teman-teman diuji di sana. Ya, kalau teman-teman ngodingnya jelek udah pasti nggak masuk ya. Oke, jadi teman-teman udah ngerti ya, walaupun nggak butuh ijazah, tapi teman-teman eh, perlu melakukan yang namanya entry test. Dengan cara itulah si perusahaan bisa menganalisa apakah teman-teman mampu untuk bekerja di perusahaannya, seperti itu ya. Bentar, saya belepotan, minum dulu.
Oke, saya sambil lihat-lihat pertanyaannya ya. Mas Edwin pakai script nggak sih? Script apa nih? Nggak pakai sih kalau script buat ngomong. Oke, Dora AI, saya nggak pakai sih Dora AI ya. Oke, lanjut dulu bentar ya. Terus teman-teman pastinya bisa kerja dari mana aja dong, betul? Mau dari mana aja, kemana aja bisa. So, kalau teman-teman mau dari rumah, teman-teman mau kerjanya dari eh, kafe ya, dari mana aja sambil liburan bisa. Yang penting ada koneksi internet dan bawa laptop. Lalu teman-teman coba bandingkan deh ya, yang dokter, teman-teman bandingkan dengan yang programmer. Dokter kalau bekerja dia pasti ketemu sama pasiennya. Perlu dicek dulu ya detak jantungnya menggunakan alat stetoskop ini, betul? Ya, perlu buka mulut juga. Ini radang nggak orangnya kayak begitu ya. Tentunya dia harus ketemu, treatmentnya harus dilakukan secara langsung, secara offline. Maka dari itu si dokter ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dolar. Tapi kalau kita sebagai programmer, kita ini bisa kerja dari mana aja. Karena basically yang kita lakukan hanya push projectnya, hanya upload ke GitHub. Seperti itu teman-teman ya. Dengan cara itulah kita bisa berkontribusi. Karena produknya juga produk digital. Yang penting bawa laptop dan ada koneksi internet. Ya, so kita punya kesempatan yang besar sebenarnya. Lalu kesempatan kerja global, udah pasti ya, karena kita kerjanya secara remote, programmer bisa kerja secara remote. Lalu pendapatan yang pastinya jauh lebih besar kalau kita bandingkan dengan profesi lainnya. Tapi desainer juga bisa dapetin penghasilan yang besar ya. Jadi jangan berkecil hati buat kalian para desainer. Kalian juga bisa dapetin penghasilan yang besar, nggak cuma programmer aja. Asal kalian tuh kerjanya remote seperti itu ya. Secara peluang yang pertama remote job. Jadi ini adalah pekerjaan yang dilakukan secara remote, worknya from home atau eh, teman-teman bisa kerjain dari mana aja. Contohnya dari kafe ya di suatu company lokal atau luar negeri ya di sini. Yang kedua freelance. Bedanya kalau yang freelance itu dengan cara menawarkan jasa dan tidak dikontrak. So di sini saya akan lihatkan kontraknya dulu, teman-teman supaya teman-teman bisa lihat gambarannya kayak gimana sih kalau kita bekerja ke company luar negeri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada nama Edwin. Sorry, tuh Edwin ya di sini. Ini tanda tangan saya. Ini tanda tangan dari si CEO-nya. Ya, CEO yang dari Selplan nih. Jadi kita tuh tanda tangan dan nominalnya tuh dikasih tahu. Tuh berapa nominalnya dikasih tahu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira teman-teman baca kontraknya. Kalau udah setuju teman-teman tanda tangan. Seperti itu ya. Dengan cara ini semuanya menjadi aman ya. Di sini kita pakainya DocuSign dan udah ada kekuatan hukumnya. Jadi jangan takut ditipu juga ya, harus mau kontrak, harus mau tanda tangan. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kalau yang freelance dia nggak ada kontrak teman-teman ya. Jadi dilakukan dengan cara menawarkan jasa sama-sama remote cuma tidak dikontrak. Lalu yang ketiga kerja langsung di perusahaan Indonesia, which is kita nggak rekomendasikan buat teman-teman. Nah, berapa gaji remote front end programmer? Ini beda dengan yang tadi saya perlihatkan, di mana tadi saya perlihatkannya untuk yang istilahnya bukan spesialis ya, yang general. Kalau di sini saya ngeliatinnya yang React. Ya, artinya bukan web developer biasa, cuma udah menjurus ke arah spesialis React ya. Teman-teman bisa lihat di sini $62 per hour. Dikalikan berapa nih? Kita konversi ya. Kita kalikan 8 jam kerja sehari dikalikan 22 hari kerja dalam sebulan. Kita jadikan ke rupiah. Tuh, 170 juta rupiah itu average salarinya. Average-nya, rata-ratanya. Belum topnya, baru average-nya aja. Bayangkan kalau teman-teman bisa minta $25 aja. Udah 70 juta penghasilannya, teman-teman. Dengan mintanya jauh lebih kecil daripada standarnya. Itu aja teman-teman udah oke gitu dengan penghasilan segini karena kita pengeluarannya kecil di Indonesia tuh kecil ya. Jadi nanti saya akan ajarkan gimana teman-teman caranya minta underpaid salary. Jangan minta average, jangan mau sama dengan orang luar negeri. Ya, kita mintanya underpaid aja, minta gaji pembantu aja kita happy. Ya, saya juga dulu gitu mulainya. Nggak usah minta average, mintanya di bawahnya jauh. Oke. Nih, tugas yang dikerjakan saat remote buat kalian yang penasaran ya. Tadi saya bilang ya, kita komunikasinya bakal jarang. Kenapa? Karena ada yang namanya task management tool. Seperti ini. Di sini contohnya saya menggunakan Jira ya. Jadi di sini contohnya ya, di sini we need to add enabled layers to the URL. The end result should be a URL that looks something like bla bla bla.
Nah, intinya saya disuruh sinkronkan si URL-nya dengan si layer-nya seperti itu, ya. Lalu di sini juga ada lagi nih, try logging into Firebase with edwinanderson.id@gmail.com and then going to this link, bla bla bla. Intinya saya disuruh deploy Next.js app to Firebase, ya. Seperti itu. Dan saya dapatkan ini tasnya, kalau saya dulu nggak ngerti biasanya saya Google Translate. Ya, jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang baru mulai, tentu bahasa Inggrisnya kurang bagus, belum juga dilakukan secara live kan. Teman-teman masih ada kesempatan untuk baca dulu, ngertiin dulu. Nggak ngerti bahasa Inggrisnya Google Translate. Yang penting beraninya itu loh, ya. Latih keberanian kalian tuh harus dilatih. Berani dulu aja, nggak bisa urusan nanti gitu. Google Translate dulu aja gitu. Nah, kalau yang meeting itu yang sedikit bahaya teman-teman ya. Yang meeting itu setidaknya teman-teman harus punya skill at least ya intermediate level of English skills, at least ya. Barulah nanti di bagian meeting itu teman-teman bisa lancar ya. Seperti itu. Jangan berkecil hati teman-teman. Lakuin dulu aja, gas dulu. Serodot gaplok istilahnya teman-teman ya. Serodot gaplok aja udah ya. Kalau kita nggak maksa ya nggak dapat. Harus berani teman-teman. Oke. Contoh freelance tuh, teman-teman bisa nawarin salary seperti ini tuh. $50, $25, mau nawarin $10, $15 bisa gak? Boleh, terserah kalian aja mau nawarin berapa. Cuma saya lebih sarankan untuk kalian bekerja ke company. Kenapa? Karena nanti kerjanya sistemnya keroyokan. Istilahnya gini, kalian kerjakannya dari bagian login. Kalian kerjakannya dari bagian misalnya sidebar. Ya, atau enggak bagian layering yang kayak saya. Saya tuh dapatnya dikit. Gak semua satu website saya hajar, enggak. Perusahaan tuh udah tahu kalau kita nggak bisa buat seluruh websitenya, teman-teman ya. Kita cuma bisa buat sebagian aja. Karena itu nanti sistemnya itu keroyokan. Di dalamnya misalnya ada 8 programmer. Kita salah satu di antaranya. Ya kita itu cuma ngurus sebagian kecil banget loh teman-teman. Ya, itulah kenapa saya sangat sarankan kalian cobanya, apalagi kalian baru mulai, masuk dulu perusahaan. Jangan nyoba-nyoba freelance ya, tanggung jawabnya susah ya. Nanti kalau kalian disuruh bikin the whole website gimana bikinnya? Apalagi kalian baru mulai. Kalau di perusahaan enggak, cuma little feature doang yang kalian urusin nantinya ya. Nah, kerja langsung ya, kayaknya saya nggak usah liatin ya. Kalau kerja di Indonesia dapat berapa sih gajinya? Cuma beginian doang. Mau jadi senior juga dapatnya kecil. Belum lagi nanti kalian nego ya. Tapi bukan berarti nggak boleh kalian kalau mau nyoba dulu kurang pede, kalian sifatnya kurang pemberani gitu. Coba dari Indonesia dulu ya nggak apa-apa gitu. Nih contoh kesempatan, teman-teman lihat dulu nih motivasi sedikit ya. Di sini ya banyak kok orang-orang yang mencari programmer-programmer yang bisa diajak kerja sama. Contohnya di sini, any good Tailwind devs here, ya. Mereka nyari seorang Tailwind developer. Tailwind itu CSS framework, teman-teman ya. Di mana CSS itu tadi kalian udah belajar daging, kulit, dan pakaian. Ya, ini tuh Tailwindnya nih. Ini CSS-nya ya. Dia minta berapa harga per jamnya ya. Di sini semuanya udah ready. Tailwind config is set up. I'll provide you a Git repo. Ya, I need someone to build simple individual components. I'll do the logic. Logiknya udah dikasih. JS and API integration, etc. in the background. Katanya begitu. Jadi semuanya udah disiapin, jantungnya aja udah dibuatin. Kita tuh cuma perlu buat kerangka, daging, kulit, dan pakaiannya, dan kita udah bisa menghasilkan uang. Ya, jadi jangan kebanyakan ngedown, teman-teman. Dengan ilmu begini aja kita udah bisa ngasilin uang, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau ilmu kita komplit, makin bisa lagi dong kita ngasilin uang, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh kesempatan lain nih. Jadi saya harus ceritain ini. Jadi banyak hunter-hunter di luar negeri yang nyari orang yang bisa digaji murah. Kita itu bisa digaji lebih murah daripada orang-orang di US, daripada orang-orang di India malah ya. India aja kita masih bisa lebih murah lagi. Jadi banyak orang-orang di Amerika dan di luar negeri yang nyari orang-orang kayak kita yang bisa digaji murah. Digaji 60 juta pun kita mau. 70 juta, 60 juta, 50 juta aja mau, teman-teman. Kalau orang luar negeri yang orang US digaji 50 juta, mau gak mereka? Nggak mau, teman-teman. Masih digaji pembantu. Ya, mereka capek-capek kuliah, capek-capek belajar, digajinya gaji 50 juta, yang nggak bakal mau orang luar negeri. Cuma kita orang Indonesia 50 juta happy, teman-teman ya. Bisa party kita. Itu bedanya kita dengan orang luar negeri ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak yang nawarin ke saya juga ya. Kalau kalian udah mulai itu banyak yang nawarin. Nih, hello Edwin, my name is Ellie. I'm the project manager here at blah blah blah. We're looking for some fresh talent in the React space, and I'd love to connect with you to see if there are blah blah blah. Ya, intinya saya diajakin untuk menjadi React programmernya dia. Ya,
Seperti itu. Dan teman-teman juga bisa lihat, gak semua kesempatan tuh harus diterima. Nih si Aziz juga ngajakin saya juga pilih-pilih orangnya ya. Jadi kita udah ngomong sebelumnya, dia mau ngajakin saya buat menjadi seorang front end developer di tempat dia. Dan dia ngomong saya, Edwin, are you available to chat? Yes, I'm available to chat, kata saya. Here is my WhatsApp number in case you want to chat via WhatsApp. I'm also available for online meeting through Zoom or Google Meet. Ya, saya kasih tuh ya. Nomor HP saya juga, nomor HP saya juga saya kasih. Intinya ending-endingnya kita jadi meeting. Ya, pas udah meeting, yang terjadi adalah saya tolak, teman-teman ya. Di sini dia mulai kecewa sama saya. Kenapa? Saya tolak karena dia nawarin gajinya gaji pembantu. Saya ditawarin $20 coba, teman-teman ya. Kali 8, 22 hari dalam sebulan ya. Tuh, saya ditawarin gaji segini. Berhubung saya waktu itu tuh saya udah pengalaman, teman-teman. Kalau gaji segini tuh bukan gaji yang layak, apalagi saya udah mulai ya. Saya udah mulai duluan gitu ya. Saya udah nggak mau lagi digaji segini. Ya, at least kalau mau gaji saya 100 lah gitu ya. Nah, makanya saya tolak waktu itu dan dia sedikit kecewa ya. Hi Edwin, do you by any chance have anyone you know that can do the type of work you do? Dia nyari orang yang bisa ngelakuin hal yang sama seperti saya ya. Terus saya bilang, "Hi, I wish I could help." Udah bete saya. But unfortunately, I don't know anyone right now who's available and skilled in the kind of work I do. Ya. Nah, intinya saya nggak tahu lah orang yang punya skill yang sama kayak saya nggak tahu orang yang bisa ngelakuin hal yang sama kayak saya. Sebenarnya saya tahu orangnya siapa ya, saya juga punya teman yang bisa ngelakuin dan dia juga baru mulai. Tentunya dia mau digaji 50 juta juga mau gitu ya. Tapi berhubung saya udah bete, ya saya tinggalin aja gitu ya. Terus dia ikutan bete, oke thank you very much, udah selesai sampai sana. So nggak semua kesempatan harus diambil teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman udah mulai, nanti saya kasih golden rule-nya berapa salary yang harus teman-teman minta saat teman-teman bekerja, pada saat teman-teman melamar kerja ke luar negeri. Oke? Kita akan bahas alur cepat ke materi teman-teman ya. Sebelumnya saya mau jawab-jawabin nih teman-teman yang ada di YouTube juga. Nanti cara pekerjaannya ke website mana? Ada banyak, ada Glassdoor, ya, ada remote.com, ada banyak kok ya, ada banyak ya, bisa ditelusuri. Dalam sebulan berapa proyek kok dikerjainnya? Bukan proyeknya, tapi tasnya ya. Sebenarnya kita lebih ke tas. Dikasihnya tasnya di bagian apa? Contohnya tadi saya layering ya. Dan ada lagi contohnya disuruh bikin modal, tapi modalnya itu maunya compound components. Seperti itulah contohnya ya. Oke, apalagi nih untuk jam kerja, sama gak dengan Indo 8 jam sehari? Sama ya, 8 jam kerja dalam sehari. Mereka tuh nuntutnya yang penting jangan tembus deadline, gitu aja. Bang, sistem gajinya biar aman gimana untuk di awal? Apakah DP dulu atau kerja dulu? Kerja dulu dong, masa langsung mau gaji? Ya, itu kalian tanda tangan menggunakan DocuSign, nanti biarkan dikasih oleh perusahaannya sendiri ya. Saya sampai detik ini nggak pernah ketipu sekalipun, teman-teman ya. Yang penting tanda tangan aja. Ya, kalau nggak tanda tangan ya nggak usah lah gitu. Bagaimana cara apply remote jobnya? Itu tadi nanti kita jelasin lah bagian ini ya. Bagaimana sistem gajinya biar sorry ini udah. Mama bisa ya Kak? Jam kerjanya tadi disebutkan per proyek, berarti nggak harus kerja pagi sore. Iya nggak harus ya. Emak-emaknya umur berapa nih? Kalau umur 60 saya sarankan jangan ya. Soalnya kalau umur 60 susah nanti belajarnya. Kita pusing. Kalau nanya-nanya kita pusing jawabnya. Platform job seeker mana yang peluang lebih besar kok? Nanti ya kita bahas. Mau tanya kok, kalau kondisi masih ada kerja dari pagi sampai sore di Indo, tapi juga mau kerja remote, ngatur waktunya gimana kok? Nah, kalau mau kerja remote juga, ngatur again ya, kalau kalian udah dapet peluang gitu, kalian udah kontrak gitu, kalian harus lebih pentingin dia yang di luar negeri. Jangan kalian lebih pentingin yang di Indonesia. Kan udah jelas, secara gaji juga 10 kali lipat ya. Tapi tetap jangan dilepas ya. Kalian bikin bad mood aja itu yang Indonesia. Ya, tapi jangan bikin bad mood yang di luar negeri. Gitu aja ya. Saya juga dulu gitu sih sebenarnya ya. Oke. Kak belajar programmer dari pemula dijamin 3 bulan langsung bisa. Tergantung usaha kalian. Ya, kalau kalian males gitu, males research, males ngerjain assignment misalnya. Misalnya kan kalau kalian ada kan platform-platform untuk berlatih gitu kan. Itu kan nanti kan ada tas-tas yang harus kalian kerjakan, itu kerjakan aja semuanya, teman-teman. Ya. Intinya kalian harus belajar tiap hari lah. Kalau program tuh harus banyak praktek. Kalau nggak praktek nggak bakal bisa. Ya contohnya CSS aja coba. Kalian belajar Flex. Bisa gak tanpa praktek? Nggak bisa, ya harus praktek.
Kok mau bisa wajib kursus gak? Bisa otodidak kok, nggak harus kursus ya. Nggak harus kursus, bisa otodidak. Kita bahas nanti ya di bagian alur cepat. Eh, Oke, coba ya saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang di Zoom. Di Indo gaji cuma 3 juta bang, jadi developer ngerjain full stack. Waduh, ini nggak layak banget ya. 3 juta tuh bener-bener nggak layak banget. Tapi part time kali, oh bentar, full time apa part time nih Pak Lukman? Kalau full time sih keterlaluan sih. Masa 3 juta full time ya? Kasihan amat. Bang, kalau sama sekali tidak punya background programming sebelumnya apa bisa ya? Bisa kan tadi paman saya juga bisa. Paman saya tuh dia tuh basicnya ada di banker. Cuma dia tuh pingin switch lah ke programming. Gara-gara kan kepepet juga. Dia kepepet baru mau pindah coba. Kalau nggak kepepet dia nggak pindah. Jadi blessing in disguise lah. Dia udah kepepet, udah nggak tabungan juga udah habis, baru dia belajar programming. Intinya bisa kan? Jangan nunggu kepepet dulu, belajar dulu aja, usahain dulu ya. Kok belajar bahasa Inggrisnya wajib kursus apa? Nah, di sini sebenarnya untuk Inggris tuh banyak ya. Untuk Inggris tuh banyak. Eh, jangan ikut ruang guru tapi ya. Kalau saran saya sih jangan ikut ruang guru. Karena di ruang guru tuh kalian sedikit susah lah ya. Saya dulu pernah ikutan ruang guru, cuma kurang bagus. Oke. Ada syarat usia gak? 57 tahun. 57 tahun ya. Bisa sih bisa. Saya nggak mau bikin kalian down. Sebenarnya bisa. Cuma mungkin agak perlu effort yang lebih dibandingkan orang yang usianya 30 atau 40 atau 20 ya. Tentunya effortnya jadi bakal lebih. Karena 57 tuh kognitifnya udah turun. Ya, jadi saya nggak mau kasih kalian false hope ya. Harapan palsu nggak mau ya. Jadi saya kasih tahu dulu, saya kasih paham dulu kalau 57 tahun tuh kognitifnya biasanya udah turun teman-teman ya. Jadi dipikir 2 kali aja gitu ya. Tapi bukannya nggak bisa, bisa. Bisa ya asal kalian punya usaha seperti itu. Harus punya laptop ya Bang? Yes perlu. Untuk kalian yang punya tablet ya nggak bisa ya teman-teman. Saya lebih sarankan kalian punya laptop daripada tablet ya. Belajar programming dimulai dari dasar apa ada kursusnya? Kalau bagian ini sih nanti tanyakan ke ini aja, tanyakan ke Vindi ya nanti bakal bahas di belakang. Cuma dari saya sih belajar otodidak aja kalau kalian mau ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas kok di sini ya. Yuk teman-teman ya, kita bahas alur cepat menjadi seorang web developer ya. Kapan selesainya? Bentar lagi ya, Pak Linatik ya, sabar ya. Bentar lagi, kita kebut nih, kita kebut ya. Kita kebut. Punya PC bisa gak? Bisa dong, masa punya PC nggak bisa? Pasti bisa ya. Oke, lanjut dulu. Fokus ke ilmu spesialis. Kita akan bahas ya alur cepatnya apa aja. Kalian alurnya kemana dulu nih? Tadi HTML, CSS, JavaScript. Terus kemana lagi udahnya? Kita akan bahas di sini. Nah, kalau kalian mau menjadi seseorang, kalian tuh harus fokus ke ilmu spesialis. Jangan kayak saya dulu serabutan ya teman-teman ya. Programmer juga jangan jadi programmer general. Nanti digajinya kecil teman-teman ya. Bayangkan kalian tuh gini, bayangkan dokter aja. Dokter tuh ada dokter umum, tapi juga ada dokter spesialis. Contohnya apa? Dokter jantung, dokter paru, dokter mata, dokter otak itu spesialis. Lebih lebih kaya gak dibanding dokter umum? Ya jelas dokter spesialis lebih kaya daripada dokter umum. Nah, saya pinginnya kalian programmer juga jadinya seorang spesialis, jangan general. Ya, teman-teman bayangkan aja Mike Tyson. Mike Tyson itu seorang yang jago banget tinjunya. Kenapa? Dia spesialis, fokus ke tinju. Kalau dia fokusnya ke bola juga, ya dia jadi nggak jago-jago bola, nggak jago-jago amat main bolanya, nggak jago-jago amat eh programmingnya. Nggak programmingnya, nggak jago-jago banget main bolanya, nggak jago-jago amat tinjunya. Ya nggak jadi siapa-siapa. Dia fokus di tinju doang, barulah dia jadi siapa-siapa. Ya, makanya kalian harus begitu. Kita bandingin general programmer sama spesialis. Contohnya saya bandingkan dengan front end ya. Secara gaji udah jelas front end ya, spesialis gajinya lebih tinggi daripada kalau kita bandingin sama general programmer. Terus secara penghargaan juga dia sering nggak dianggap karena dianggapnya serabutan ya. Kalian mau digantikan kapan aja bisa kan? Soalnya kalian general. Tapi kalau kalian jadi spesialis ya contohnya front end, kalian tuh sangat dibutuhkan ya. Kenapa kalian sangat dibutuhkan? Karena kalian fokus pada UI-nya. Ya UI user interface-nya. Contohnya begini ya, kalian bikin UI-nya bagus, company-nya jadi makin closingannya makin banyak ya. Maksudnya conversion-nya jadi makin banyak karena kalian bikin UI-nya bagus ya. Terus kalian jadi lebih dihargai ya, seperti itu.
Nah, karena kalian fokusnya kepada sesuatu yang bikin company-nya konversi seperti itu. Dibanding kalau general programmer ya ngerjain apapun nggak bakal dihargai lah. Lalu perkembangan karir udah jelas ya. Yang spesialis ini udah pasti eh, lebih berkembang daripada yang non spesialis. Secara permintaan pasar udah jelas, yang permintaan yang spesialis contohnya front end ini jauh lebih banyak. Contohnya React. Ya, React kan udah kayak kacang goreng teman-teman ya, dicari di mana-mana. Ya dia tuh lebih dicari daripada yang general ya. Lalu secara pengaruh udah jelas ya, kalau secara pengaruh yang spesialis lebih memberikan pengaruh dan lebih dihargai oleh bos kalian karena berdampak langsung pada kualitas websitenya. Yang kalian kerjain itulah yang dilihat oleh mata, yang dilihat oleh user ya. Seperti itu. Nah, materinya ya. Saya pingin kalian avoid materi-materi yang biasanya ada di kuliah. Contohnya apa nih? Di sini pengantar ilmu komputer, matematika. Ini nggak perlu teman-teman ya. Ini basis data. Gunanya apa? Matematika discrete. Gunanya apa? Jaringan, keamanan. Tuh. Yang kalian perluin tuh cuma ini. Ini pun masih dikasih dasar di kuliah. Ya, jadi kalian nggak bakal jago di mana-mana. Kalian nggak bakal jago-jago banget di keamanan. Kalian nggak jago-jago amat di jaringan. Kalian nggak jago-jago amat di web. Nggak jadi siapa-siapa. Ya, nanti ending-endingnya kalian magang. Terus magang dapat gaji kecil. Ya, terus gimana? Apa yang harus kalian pelajari? Silakan difoto buat teman-teman yang mau foto. Ya, di sini kalian pelajarinya HTML, CSS, lanjutkan lagi ke CSS gitu ya. Ini sering dipakai kalau di luar negeri teman-teman ya. Jadi selain Tailwind, biasanya ini lebih sering dipakai malah ya. Lalu JavaScript yang tadi kita pelajari cuma dilanjutkan lagi ke TypeScript. Lalu kalian pelajari React yang merupakan pengembangan dari JavaScript. Ini adalah JavaScript framework. Orang-orang sering ngomong juga ini JavaScript library, tapi it's up to you mau ngomong ini library, mau ngomong ini framework, it's up to you lah. Lalu ada, sorry ya. Lalu ada React Query. Ya, ini React Query ya, untuk kita fetching datanya ya. Lalu ada Redux untuk state management-nya ya. Lalu ada RTK Query, Framer Motion, di mana Framer Motion nantinya akan dipakai untuk animation ya. Lalu ada Tailwind yang merupakan CSS framework. Dan masih banyak lagi sebenarnya library yang harus kalian pelajari. Ya, inilah kalau kalian mau menjadi seorang spesialis. Ilmunya beda teman-teman sama di kuliah. Tuh kalian bisa lihat di kuliah kalian diajarin yang nggak penting, semua ini yang nggak penting ya. Tapi kalau kalian mau jadi spesialis, silahkan foto kalau kalian mau. Kalian perlu belajar yang hijau ini. Semua yang hijau kalian pelajari. Fokus kalian semuanya. Kalau di kuliah kalian cuma diajarinnya ini doang nih, yang tiga biji ini. Sisanya nggak guna kan. Tapi kalau kalian mau dapetin penghasilan yang besar, kalian harus belajarnya yang mengarah ke spesialis. Semua ini yang hijau harus kalian pelajari. Ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung alur-alurnya gimana, tanyakan ke admin. Di sini admin tujuannya adalah untuk membantu kalian. So, kalau kalian mau nanya software yang harus diinstal apa aja, ya tool-tool yang harus dipakai apa, materinya dari arahnya kemana, tanyakan ke admin teman-teman ya. Kan kalian udah bayar webinar ya, kalian juga punya hak untuk nanya ke admin. Ya, jadi tanyakan aja ke admin. Kalau kalian pusing dalam proses belajar, tanyakan aja. Gitu. Nah, waktunya udah mau habis ya teman-teman. Jadinya saya cepetin aja ya. Cepetin aja supaya cepet nih. Karena udah jam 9 juga, kasihan banyak teman-teman yang udah kemalaman nih. Tips and trik melamar kerja di luar negeri. Yang pertama ya, minta gaji di bawah standar teman-teman. Ya, saya udah bilang tadi average salary-nya berapa? 62 ya, dikalikan dengan 8 jam sehari, dikalikan dengan 22 hari kerja dalam sebulan. Sisanya kan libur. Sekitar 173 juta. Tapi ini akan menyulitkan kalian ya. Kalau kalian mintanya average, kalian mintanya jauh di bawahnya. Tapi berapa? Saya kasih golden rule 20 sampai 25 dolar ya. 20 itu 55 juta, 25 dolar itu 69 juta. Ya, jadi teman-teman minta golden rule-nya segini, teman-teman. 20 sampai 25 dolar. Ya, jangan langsung minta terlalu tinggi, teman-teman. Nanti susah masuknya. Percaya saya 20 sampai 25 dolar which is gaji pembantu tuh udah gampang diterimanya daripada teman-teman mintanya tinggi. Ya, itu rule pertamanya. Tapi gimana kalau teman-teman belum pede? Teman-teman bisa minta gaji jauh lebih rendah lagi, misalnya 10 dolar di sini. Ya, 10 dolar itu kan sekitar 160 ribu ya, sekitar segitu. Kalau teman-teman kalikan, sebulannya masih dapat 28 juta. Ini aja masih layak untuk kita sebagai orang Indonesia. Walaupun mintanya di bawah pembantu. Ya. Jadi di sini saya juga dulunya punya teman ya, teman-teman saya itu sama bangkrut ya bisnisnya, cuma dia lebih gede bisnisnya. Dia dulu dapat gaji 100 juta, bukan gaji, dia dapat penghasilan 100 juta per bulannya.
ya dari bisnis dia gitu ya. Lalu dia bangkrut dan pengen jadi programmer, datang ke circle kita, pengen jadi programmer katanya. Ya udah diajarin sama kita. Setelah 3 bulan dia apply kerja, dia mintanya berapa? Dia mintanya 100 juta rupiah, ya sekitar 100 jutaan waktu itu kalau dikonversi menjadi rupiah. Endingnya apa? Ya jadi susah masuk ya. Jadi susah masuk ya. Jadi di sini saya nyaranin ke akademi murid-murid kita ya, jangan pernah minta gaji yang terlalu tinggi, apalagi kalian baru mulai. Mintalah sesuatu yang make sense. Ya, 60 juta, 50 juta make sense. Bukannya kita pingin, wah semua murid kita harus masuk nih. Bukan begitu, teman-teman. Ini untuk kebaikan kalian juga, supaya gampang keterima kerja. So, rule-nya adalah 20 sampai 25 dolar. 55 sampai 65 juta. Ya, atau ketika kalian pingin masih kurang pede, Inggris saya jelek misalnya, atau programming saya masih kurang lancar, kalian bisa minta lebih rendah lagi dan kalian masih dapetin gaji yang jauh lebih besar daripada kalau kalian kerja di Indo ya. Lalu kalian buat portofolio. Tadi saya udah liatin portofolionya kayak gimana ya. Kira-kira kalian harus bikin sesuatu yang menarik supaya orang yang hire kalian tuh tertarik, teman-teman ya. Jadinya kalian sewa desainer. Di sini saya kasih tahu aja dulu saya cara masuknya gimana, teman-teman. Saya dulu hire desainer. Ya, desainernya saya cari yang senior ya, saya gaji 8 juta rupiah sebulan ya, lalu dia buatin kayak banyak versi portofolio dan lain-lain ya, sesuatu hasil karya yang saya bisa taruh di portofolio juga, itu semuanya dibuatin oleh desainer. Jadi memang kalian perlu 1 bulan. Kalau kalian butuhnya 1 minggu doang ya yang jadi portofolionya aja, tapi kan kalian perlunya semua termasuk hasil karya yang bisa ditampilkan di portofolionya. Karena itu kalian mending hire. Untuk kalian yang misalnya orang tua kalian punya PT atau paman kalian punya PT, pakai PT paman kalian untuk hire seorang desainer. Bayar aja 8 juta toh kita juga dapatnya lebih. Saya juga dulu hire bayar 8 juta, teman-teman. Cuma saya dapetinnya banyak dan semuanya saya rubah menjadi hasil karya seperti itu dan saya rubah jadi portofolio, ya. Nah, di sini bukan berarti kalian harus portofolionya diaktifin terus, ya. Jadi kalau kalian mau sewa domain, sewa hosting, sewa aja ketika kalian sedang mencari pekerjaan. Ketika nanti kalian udah nggak nyari kerja, kalian matikan aja. Ya karena buang-buang duit, ngapain kalian bayar tiap bulan? Ya, bayar tiap bulan loh itu hostingnya ya. Jadi ketika kalian udah tidak mencari kerja lagi, kalian matikan aja. Hanya nyalakan pada saat proses kalian mencari kerja, oke? Ada yang nanya nih, cara bangun portofolio untuk pemula gimana? Pelajari dulu skillnya, cari desainer yang gila banget, teman-teman. Serius ya. Cari desain yang dilihat tuh sekilas doang masalahnya sama mereka tuh. Nanti orang yang hire kalian cuma ngelihat sekilas, wah keren ya, dilihat ada animasinya begitu. Eh, terus kalian berkesempatan interview lebih besar sebenarnya ya. Jadi cari desainer itu penting banget, seriusan. Desainer itu penting banget, teman-teman. Nomor 1. Lalu perbagus resumenya, teman-teman. Nah, di resume ini kalian harus bikin bagus juga. Cuma di sini saya tekanin di masalah skills, di mana banyak orang-orang yang salah di sini. Kalian masukinnya seenak perut, semuanya dimasukin. Misalnya kalian nggak bisa WebGL ya, WebGL dimasukin. Terus pada saat kalian dites, entry test, nggak bisa ngapa-ngapain, karena ujung-ujungnya pasti dites, teman-teman. Dimasukin WebGL, wah lumayan nih, WebGL kan ilmu langka ya. Ya udah, kita masukin dia ke perusahaan, tapi kasih entry test dulu ya. Pada saat entry test jadi badut, teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain, beneran jadi badut. Apalagi tesnya live, wah beneran jadi badut, diem doang nanti. Jadi masukin skill yang kalian bisa aja, teman-teman. Lalu lakukan mockup entry test. Lakukan mockup entry test ya, teman-teman. Jadi memang tidak perlu ijazah, tapi kalian juga perlu, tapi kalian juga bakal dites menggunakan entry test. Jadi usahakan kalian lakukan dulu, latihan dulu mockup entry testnya sampai kalian yakin kalau wah ini saya bakal lulus, baru kalian apply. Ya, mockup entry test itu tes persiapan istilahnya, yang tes yang mirip-mirip dengan yang akan kalian dapatkan ketika kalian dites. Ya, ada kok di Google, cari aja mockup entry test for front end web developer contohnya. Nah, kalian bisa cari sesuatu seperti itu, pastikan kalian lakukan dulu sebelum kalian apply. Jadi nggak malu-maluin nantinya. Lalu aktif mencari lowongan pekerjaan ya. Contohnya teman-teman bisa nyari di Google dengan keyword ini. Contohnya ya, di sini tentunya bakal muncul banyak sekali website yang bisa teman-teman kunjungi. Contohnya apa? Di sini ada remote.com, ada remoteok.com, ada glassdoor.com ya. Di sini saya tampilkan separuh, sisanya kalian mau nanya lagi tanya admin aja. Tugasnya admin untuk bantu lah, untuk bantu kalian ya.
Pokoknya di sini nanti kalian buktikan dengan mata kepala kalian sendiri berapa nominal salary per hour-nya yang akan kalian terima kalau kalian diterima kerja ya. Silakan buktikan aja teman-teman ya. Itu biasanya di angka 100 jutaan biasanya. Silakan buktikan aja teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk rumus pecah telurnya aja kali ya. Waktunya udah habis nih, sorry kalau buru-buru. Apakah semua yang hijau tadi harus dikuasai dalam waktu 3 bulan atau cukup HTML, CSS, dan JavaScript? Enggak, semuanya ya, semuanya. HTML, CSS, dan JavaScript tuh nggak makan waktu lama teman-teman ya. Jadi semuanya. Gue desainer, hire gue aja. Johandra. Ad- admin, di sini adminnya siapa sih? Adminnya siapa sih? Ada Mi. Leoni ya, dengan Alma ya, kalau nggak salah ya. Nah, admin ini tolong dikontak ya. Kak Johandika ya, tolong dikontak ya. Kebetulan kita butuh desainer lagi nih. Saya juga butuh desainer nih. Tolong dikontak ya Kak Johandika nih, katanya mau jadi desainer di hire. Siapa lagi nih yang desainer? Boleh komen di sini semuanya, nanti bakal dikontak ya. Kebetulan saya lagi perlu nih. Oke, lanjutin dulu ya teman-teman ya. Lanjutin dulu. Rumus pecah telur penghasilan ribuan dolar. Pertama. Nah, pertama ya, kan kalian udah join webinar nih. Kalian udah join webinar, lalu kalian kan udah lihat materinya kan, kalian dengerin, dapat inspirasinya. Semoga tadi kalian juga udah foto-foto. Yang ketinggalan semuanya, yang masih kurang ngerti semuanya tanya ke admin. Ya, kalian udah dapet inspirationnya, udah dapetin fokusnya. Lalu nanti kalian belajar dan praktek sendiri ya sesuai materi yang tadi saya kasih. Ada kendala chat admin gitu ya. Lalu nanti kalian cari kerja sendiri. Nah, tapi kalau kalian melakukan cara seperti ini, jujur aja kemungkinan low success rate, teman-teman, karena harus ekstra kerja keras, ya. Dimana kalian juga harus perlu mentor biasanya. Saya juga dulu pakai mentor, teman-teman. Mentornya itu adalah koko saya sendiri, makanya I can be a web developer in just 3 months. Kenapa? Because I have my brother. Ya, koko saya sendiri yang menjadi mentor saya, gitu. So, kita lagi ada Golden Generation Campaign di mana kita mau bantu-bantu teman-teman semuanya ya, nggak peduli umur kalian berapa, tapi kalau kalian udah umur 60 tahunan skip aja karena nanti bakal kesusahan buat kita bantu kaliannya ya. So kita mau bantu kalian ya, orang-orang yang punya dedikasi kuat, orang-orang yang mau berjuang, yang mau invest waktu juga ya, minimal 4 jam sehari, 3 sampai 4 jam sehari. Itu kalian bisa untuk join bootcamp web programming hack, di mana kalian bisa belajar langsung di sini ya, tidak perlu research, tidak perlu cari-cari materinya apa aja udah kita kasih, kalian bisa praktek langsung ya. Kita kasih personalized project, kita periksa dan kalian bakal dapat feedback secara langsung dari para mentor gitu ya. Dan kalian juga bakal dapetin career launchpad workshop di mana nanti kalian dibantu masalah portofolionya, nggak perlu nyari desainer, desainernya udah dari kita ya, desainernya udah kita siapin. Kalian tinggal terima jadi aja, tinggal implementasikan aja menjadi sebuah website dan itu pun masih kita bantu. Ya, lalu kalian juga bakal mendapatkan interview dengan native ya, di mana kalian interview harus dalam bahasa Inggris. Kenapa kalian harus interview dengan bahasa Inggris? Supaya kalian terlatih dulu. Jangan sampai nanti kalian interviewnya kacau, itu bakal susah keterimanya. Maka dari itu kita menyediakan fasilitas interview juga, pelatihan interview ya dengan native, di mana kalian ngomong lah sama orang bule ya dengan bahasa Inggris seperti itu. Dan nanti juga bakal dibantu resumenya dan lain-lain, termasuk mockup tesnya juga. Oke? Lalu kalian juga bakal dibantu cari kerja sampai kerja. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalian bakal dapetin materi-materi ultra focus training curriculum ya. Ini yang akan kalian pelajari. So kalian nggak bakal dapet materi yang nggak bakal kalian perlukan. Di sini semuanya akan kalian perlukan ya. Nggak bakal ada matematika di sini. Tenang aja teman-teman ya. Dan kalian juga bakal dapetin globally accepted skills. Tidak hanya di US, skillnya juga bisa kalian gunakan dimanapun secara global. Ya, dan di sini ada standar-standarnya kalau kalian mau kerja di luar negeri ya. Kalau orang Indonesia biasanya, untuk kalian yang bisa React ya, use effect-nya atau enggak logiknya biasa kalian campurin ke dalam si komponennya. Kalau di kita biasanya akan lebih dipisahkan, akan lebih rapi lagi. Kita manage ya, untuk sesuatu biasanya kita jadikan sebuah custom hook. Ini untuk kalian ya yang udah lebih dulu, itu perbedaannya. Kalau kita kerjanya di luar dengan yang di lokal ya, biasanya mereka menuntut kodenya lebih rapi dan lebih efisien. Nah, di sini standarnya akan kita ajarkan buat kalian.
ya. Dan bukan hanya di US aja, skillnya bisa digunakan dimanapun secara global. Mau di Singapura bisa, di Australia bisa, asal jangan dipakai di India, gaji kalian bakal kecil ending-endingnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti di bootcamp kalian akan belajar langsung di kelas. Kelasnya akan via Zoom. Kalian nggak perlu cari ilmu sendiri, kita ajarin langsung. Kalian tinggal dengerin dan kalian ngertiin, ya. Dan tiap kelasnya ya akan ada prakteknya ya, akan ada assignment di tiap sesinya yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dan pastinya kalian di sini bakal praktek, praktek dan praktek, terus-terusan praktek sampai kalian bisa. Tiap kali praktek seperti ini ya, kita bakal pantau. Ya, kalian bakal push project kalian dan kita akan kasih tahu yang mana yang salah. Contohnya di sini, Pak Novel melakukan kesalahan. Ya, tim Ahadmi bilang ya, hilangkan justify content centernya. Kenapa perlu center? Kalau di desain dia menghabiskan space dari ujung kiri ke ujung kanan. Itemnya akan selalu grow kok. Yap, di sini makanya kita kasih paham dia, lalu Pak Novel bilang, baik Pak, saya hilangkan ya. Tanpa justify center dia otomatis sudah kiri rapi ya, kanannya tidak miring ya. Terus kita bilang tidak mungkin miring karena children-nya kita berikan flex grow. Udah pasti dia bakal nge-grow sampai tempatnya habis. Ya, seperti itu. Kita tuh kasih semacam PR comment begini sampai kalian paham, sampai kodenya benar. Lalu kita highlight juga problem di kode kalian. Ya, di sini bisa lihat ya, di sini kita kasih paham lagi, jangan menggunakan display flex dan flex direction untuk sesuatu yang tidak perlu. Bukankah anaknya semua memiliki display block, bla bla bla. Kita kasih tahu, oke Pak, berarti tidak perlu code yang tidak berguna ya. Nah, kita kasih tahu lagi di bawah-bawahnya ada. Jadi kita komunikasi di sana juga. Jadi masing-masing murid itu bakal dituntun satu persatu, nggak dilepas teman-teman. Ya, bakal dipantau kodenya. Bahkan ketika kalian nggak ngerjain PR, biasanya ada mentor yang ngomel-ngomel. Ya itu wajar lah untuk di bootcamp ya, karena mereka itu butuh testimonial ya. Saya kasih tahu aja, mereka kan butuh testimonial, yang punya bukan saya, tapi mereka sendiri memang butuh testimonial. Jadi kalau ada murid yang malas-malasan biasa kena marah, kena hajar teman-teman ya, seperti itu. Tapi itu untuk kebaikan kalian. Karena kalau kalian masuk kerja, dapat kerja ke US atau ke luar negeri ya, menguntungkan merekanya juga, tapi menguntungkan kaliannya juga. Of course kalian punya penghasilan puluhan juta, siapa yang nggak mau? Tapi dari bootcampnya juga mereka jadi bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Maybe seperti itu ya. Lalu kalau masih belum betul ya, di sini kan kita highlight ya. Kalau masih belum betul, kita akan request for changes. Kita betulkan kembali, lalu kita cek kembali. Ya, terus kalau masih belum betul lagi gimana? Ini bakal kita highlight lagi. Kita kasih lagi request for changes, highlight lagi, kita kasih lagi request for changes. Sampai kapan? Sampai semuanya betul. Karena itulah kita nggak nerima murid banyak-banyak, teman-teman. Kita hanya nerima sedikit murid aja, teman-teman, yang nggak banyak-banyak supaya efisien. Karena di sini juga jujur, untuk melakukan hal seperti ini, intens banget, bakalan sulit kalau muridnya banyak-banyak ya. So, untuk kalian yang punya dedikasi kuat, ya kalian yang mau berjuang aja, dan kalian yang bisa ngeluangin waktu, barulah kalian boleh gabung ke bootcamp. Dan satu lagi, kita nggak mau bantu kalau kalian gajinya muluk-muluk ya. Kalau kalian maunya 100 juta langsung, in case kalian udah punya bisnis, itu kita nggak mau nerima juga teman-teman. Karena susah nantinya. Kasihan si akademinya buat nyarin, bantuin kalian dapat kerja tuh bakal susah. Tapi kalau $20, $25 gitu ya, itu bakal gampang kita bantunya. Daripada kalau ada orang yang muluk-muluk. Ya, orang Jaksel biasanya muluk-muluk kan, hangout aja 1 juta. Beli steak aja 1 juta teman-teman ya. Berapa harga steak mahal ya. Jadi kalau kalian nggak muluk-muluk silahkan join. Lalu Career Launchpad Workshop, kalian juga bakal dapetin resume building workshop, portfolio development workshop, kita bakal provide desainnya dan kalian tinggal implementasi. Kalau ada salah kita bakal koreksi. Bahkan kita bantuin portofolionya sampai jadi. Ya. Lalu interview preparation workshop, ini nanti kalian ngomong sama orang native, orang bule, di mana kalian harus ngomong dengan bahasa Inggris. Seperti itu ya, ada kelas untuk preparation workshopnya. Sampai kalian paham cara interview yang benar itu kayak gimana. Ya. Lalu ada mockup entry test juga, di mana kalian bakal dapetin entry test bentuknya kayak gimana sih kalau kalian masuk perusahaan ya. Kalian latihan dulu di sini. Lalu akan dijelaskan juga untuk pencarian kerjanya dengan lebih lanjut di sini. Nah, dan kalian juga bakal dibantu nyari kerja ya. Bakal dapetin job application support, di mana kalian bakal dibantu nyari kerja ya. Jadi kita carikan listing untuk kalian apply. Kalian tinggal apply, tapi kalian yang melakukan interviewnya, kalian yang melakukan entry testnya, itu bukan kita. Kita cuma bantukan nyari kerja, titik sampai sana stop. Ya, tapi kalau interview sama entry test itu kalian yang harus lakukan. Ya, dan ketika kalian nggak keterima, misalnya entry testnya gagal, kalian harus wajib report ke kita. Kenapa nggak diterimanya? Codingan kalian mana? Kasih kopiannya ke kita. Kita akan kasih tahu salahnya di mana. Jadi next time ketika kalian melakukan entry test lagi, kalian nggak bakal salah lagi. Ya, itu wajib diberikan ke kita kalau kalian misalnya nggak diterima.
ya, supaya kita bisa benerin ya entry test kalian salahnya di mana atau interview kalian salahnya di mana. Jadi lebih baik di record juga dari sisi kalian juga ya, supaya kita bisa analisa di mana salahnya. Lalu kalian juga dapetin free English class ya for work in US ya, di mana ini khusus untuk for work. Untuk kalian yang merasa Inggrisnya masih kurang ya, wah interview ini bakalan susah, misalnya mau meeting juga bakalan susah. Kalian wajib ikutin kelas Inggrisnya, di mana kita udah kasih free English class as a bonus. Jadi untuk kalian yang belum nyampe skill Inggrisnya, tolong diikuti untuk Inggris kelasnya, seperti itu. Lalu ada condition juga nih for job application support ya, di mana kalian harus selesaiin dulu projectnya ya, successful project completion. Artinya kalian harus complete all the assigned projects. Kalau kita kasih project tiap kelasnya misalnya ya, kan ada kelas yang diberikan project, ada yang enggak. Nah, untuk kelas yang diberikan project itu akan kita kasih deadline-nya untuk setiap projectnya, teman-teman ya. Jadi ada deadline-nya yang harus kalian penuhi. Seperti itu. Ya, kalau kalian udah complete di assigned projects, kalian bisa claim job application support ini ya, supaya kita bantu nyari kerja. Ya, kalau belum betul gimana? Tinggal betulin. Gampang, kita tunggu aja sampai betul, kalian baru bisa klaim. Ya, nanti kita kasih kayak pull request comment, bagian ini salah, tolong betulin. Kalian betulin. Udah betul baru kalian bisa klaim, oke? Lalu yang kedua, minimum 80% attendance in mandatory classes. Artinya apa? Artinya kalian harus participate at least 80% ya. Kehadirannya at least 80% di mandatory classes. Mandatory classes itu apa? Mandatory classes adalah kelas coding. Kalau kelas Inggris itu nggak mandatory. Karena sebagian dari kalian tentunya udah ada yang jago bahasa Inggris. Ya itu nggak mandatory, kalian nggak harus ikutin. Tapi kelas coding ya, nggak peduli kalian udah jago atau masih baru mulai, itu semuanya harus diikutin setidaknya 80% kehadiran. Baru kalian bisa klaim. Ya, kalau bolos-bolos kita nggak tahu kalian ngerti atau tidak. Kalau kita bantu cari kerja buat kalian, kita mau pastikan kalian ngerti. Kalau enggak kita cari kerja lagi, kalian nggak masuk lagi entry testnya, cariin lagi. Nggak masuk lagi entry testnya, mau sampai kapan dibantunya, kitanya juga capek. Seperti itu. Lalu di sini ada middle intermediate English skills. Nah, di sini kalian wajib untuk setidaknya sampai ke middle intermediate level of English skills. Dimana kalau kalian masih kurang bagus English skills-nya, kalian wajib ikutin kelas Inggrisnya. So kalian at least bisa nyampe di sini, barulah kalian bisa klaim. Oke, simple banget untuk persyaratannya. Ini untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan kita, supaya kalian nggak jadi badut istilahnya kalau interview, atau nggak jadi badut pada saat entry test ya. Supaya kitanya juga nggak capek bantuin kalian terus juga sih sebenarnya. Alright. Yuk, di sini ada testimoni terakhir ya sebelum bagian saya selesai. Nanti akan dilanjutkan Pak Vindi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Jeremy Tanuardi. Di sini gue perwakilan dari PT Sen Technologies Indonesia dan gue juga selaku CEO dari PT Sen Technologies Indonesia. Dan gue di sini mau sharing sedikit ya apa yang gue rasain selama bekerja sama dengan tim Ahademi. Kalian itu ada di tempat yang tepat kalau kalian memang lagi belajar dunia programming, terutama khususnya front end developer atau web programming. Kenapa? Karena di sini itu kalian belajar materi yang benar-benar kalau gue bilang itu langsung straight to the point, ilmu di lapangan. Karena kalau kalian belajar mungkin lewat kuliah, lewat YouTube, itu prosesnya jauh lebih lama. Nah, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena prinsipnya begini, ketika kalian belajar di kuliahan, kalian belajar di YouTube, itu kan ilmunya sangat banyak. Kalian memang akan pintar. Benar, kalau belajar makin banyak, kalian akan makin pintar. Tapi kalian akan pintar hanya di teori. Ya, di Sen Technologies Indonesia ini kan kerjasama dengan Pak Edwin ya, foundernya dari Academy Code. Ini udah cukup lama. Dari 2015, gue ngembangin lagi untuk divisi IT. Itu gimana caranya kita dapetin project banyak ya, dari worldwide. Itu benar-benar kita kalau cari orang itu, benar-benar orang yang sudah terlatih dan punya pengalaman kerja. Dan tambahan lagi nih, yang membedakan materinya di Academy Code atau di programnya Web Programming Hack dengan materi-materi lain adalah program-program ini kan udah kita terapkan secara langsung dan gak langsung ya dari tahun 2015 sampai detik ini. Jadi materi-materi di sini tuh nggak cuman kalian belajar tentang technical, tapi bagaimana cara kalian berkolaborasi, bagaimana cara kalian kerja ya secara online, bagaimana cara kalian project management, task management, bagaimana cara distribusi, bagaimana kalian cara beradaptasi tuh ngomong sama orang luar, ngomong sama orang bule ya. Karena di sini juga kalian nanti akan banyak berkolaborasi, belajar gitu, kerja remote sama orang bule. Itu materi-materi di sini tuh udah lengkap gitu. Dan kalian juga akan belajar gimana sih caranya memilih gitu ya materi-materi yang penting untuk kebutuhan perusahaan atau project.
Karena belajar itu sebenarnya nggak harus semua di dunia programming ya. Kalian cukup belajar intinya, tahu sumber-sumbernya di mana, dan kalian tahu cara penerapannya. Nggak semua teori itu bisa diterapin. Kalian tuh belajarnya pasti di lapangan. Setiap project atau setiap klien pasti punya case yang berbeda. Jadi sekali lagi recommended banget kelas web programming hack. Semoga kalian yang ikut kelas ini bisa terus lanjut lah belajar di sini karena gue recommended banget gitu. Kurikulumnya banyak kepake untuk project-project gue juga. Kalau kalian join di sini udah pasti gue kasih project juga sih sebenarnya ya buat kalian-kalian juga di lulusannya Academy Code ini gitu. Gue sendiri aja butuh nih banyak lagi tim pasukan untuk jalanin project-project lain yang lagi gue handle sekarang. Oke, jangan takut untuk bermimpi. Semoga sukses terus ya semuanya. Oke, tadi adalah sedikit kata-kata dari Pak Jeremy Tanwardi. Beliau adalah CEO dari PT Sen Technologies Indonesia yang tadi sudah saya jelaskan di awal, di mana mereka sudah menerima banyak proyek dari luar negeri saat ini. Nggak hanya dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri mereka sudah nerima. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Oke. Jangan takut untuk bermimpi ya, teman-teman. Semuanya pasti bisa kok ya. Semuanya pasti bisa. Saya yakin asal kalian mau, kalian niat berjuang pasti bisa ya. Saya juga dulunya kena demensia ya. Itu saya masih paksa, teman-teman. Karena kok saya juga bilang dipaksa aja. Dipaksa aja. Kalau nggak dipaksa siapa yang mau bantuin kamu? Kamu udah sakit-sakitan. Ya, yang mau bantuin kamu siapa? Kalau di yang Chinese tuh mereka kadang walaupun saudara sendiri tuh nggak lebih legowo ya daripada yang Indonesia. Kan saya tuh campur, teman-teman ya. Bapak saya tuh seorang orang Indonesia dari Ciamis ya. Saya sendiri orang Bandung, sebenarnya lahir di Bandung. Bapak saya orang Ciamis, mama saya orang Garut, orang Sunda gitu. Tapi mama saya Chinese. Tuh. Ya tapi kalau di Chinese kita benar-benar diajarinnya begitu ya. Kamu urus masalah kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi saya cuma dibantuin untuk diajarin tentang codingnya, tapi saya nggak dibantuin uangnya. Uangnya semua saya cari sendiri, pengobatan saya bayar sendiri. Ya, itu aja saya masih bisa. Padahal dokter udah vonis saya, kamu ini kognitifnya udah sama dengan kognitif umur 60 tahun. Ya, dan saya masih paksa. Karena koko saya udah ngomel-ngomel tuh, udah kamu paksa aja ya, udah saya mau nggak mau paksa. Dan akhirnya apa? Saya bisa keluar dari badai. Ya, akhirnya saya keluar dari badai, saya keluar dari jurang, akhirnya saya bisa nikmatin hidup saya. Dan sekarang semuanya jadi jauh lebih baik, teman-teman. Oke, sekian dari saya aja ya, teman-teman. So, pastikan kalian berjuang aja, semangat aja. Di sini ada pertanyaan, kalau saya bakal ngajar, ya saya bakal ngajar jadi salah satu mentor nantinya. Saya salah satu mentor yang diundang oleh Akademi untuk mengajar kalian ya. Jadi mentornya bukan saya aja, tapi nanti ada banyak, misalnya kalian join. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Thanks ya, thanks guys semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vindi ya. Beliau adalah co-founder dari Akademi sendiri. So, kalian silakan tanyakan apa aja yang kalian mau tanyakan mengenai bootcamp. Silakan Pak Vindi. Oke, terima kasih banyak Ko Edwin. Wah, keren banget ya teman-teman buat inspirasinya, buat ilmunya, dan buat semua yang Ko Edwin tadi udah sampaikan ya, yang Pak Edwin udah sampaikan. Dan semoga teman-teman dapetin inspirasi yang bagus banget dari apa yang udah Pak Edwin sampaikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Teman-teman boleh bertanya apa aja, baik itu yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Silahkan bertanya apa aja ya, kecuali tanya harga, karena kalau tanya harga nanti di belakang saya jelaskan ya. Bootcamp berapa lama? Kurang lebih 3-4 bulan. Bagaimana saya join bootcamp? Nanti saya jelasin caranya. Mas, kalau masuk yang pengalaman tentang coding itu dari nol bisa nggak ya? Nah, di YouTube ada yang bertanya seperti itu, jawabannya sangat bisa. Ya, karena gini, asalkan ada niat ya dan mau kerja keras, mau belajar keras, itu bisa. Ya, kita benar-benar emang ajarin buat dari level nol sampai level expert nanti, teman-teman ya. Kalau bisa masuk ke dunia programming tapi nggak bisa basic komputer sama laptop, bisa ya, jawabannya sama. Joinnya gimana? Ntar saya jelaskan. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Bisa karantina nggak bootcampnya? Maksudnya karantina gimana nih? Maksudnya karantina gimana nih? Mungkin saya bacain aja sedikit beberapa FAQ ya, atau frequently asked question ya. Biasanya member bertanya apa aja? Yang pertama, biasanya apakah bisa cari kerjaan sendiri setelah lulus dari bootcamp? Ya, jawabannya bisa, teman-teman ya, karena kita dilengkapi dengan Career Launchpad Workshop yang dirancang buat teman-teman persiapkan mencari kerja secara mandiri ya. Jadi, apakah bisa? Bisa, bisa banget. Tapi ya, teman-teman ya, tapi sayang banget. Kenapa sayang? Teman-teman bayangin, kita bahkan bersedia untuk bantu teman-teman sampai dapat pekerjaan. Kita yang bantu, teman-teman ya. Asalkan teman-teman mau, kita bisa bantu. Jadi kenapa fasilitasnya nggak dimanfaatin ya, teman-teman ya? Oke, gimana jika saya lebih tertarik bekerja di Indonesia daripada di luar negeri? Ya, gimana kalau lebih tertarik kerja di Indonesia di luar negeri? Jawabannya sangat-sangat bisa, teman-teman ya. Karena skill yang teman-teman dapetin ini
buat di Indonesia bahkan overkill ya teman-teman. Overkill itu maksudnya apa? Terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi apakah bisa? Bisa, tapi sayangnya gajinya tidak bisa sebesar di luar. Jadi kalau misalkan emang bisa kita pakai di luar, kenapa enggak teman-teman ya? Oke, lalu apa yang terjadi jika saya tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus bootcamp? Nah, teman-teman, pasti ini jadi concern utamanya teman-teman ya. Gimana udah ikut bootcamp, terus nggak dapat pekerjaan? Kami paham bahwa cari kerja itu susah, teman-teman ya, bisa makan waktu. Makanya bootcamp kita menyediakan dukungan kelanjutan pasca lulus, teman-teman ya. Termasuk ada sesi mentoring, bimbingan lanjutan dan lain-lain supaya apa? Supaya teman-teman keep on track, supaya tetap dalam jalur yang benar untuk dapetin pekerjaannya, teman-teman ya. Jadi kami nggak bakal lepas tangan begitu aja setelah teman-teman beres belajar bootcamp, tapi kita bahkan bantu sampai teman-teman cari pekerjaan. Ya, apakah ada jaminan pekerjaan? Nah, ya, apakah ada jaminan pekerjaan setelah mengikuti bootcamp? Jawabannya, kami berkomitmen buat memberikan dukungan penuh dalam cari kerja teman-teman ya. Jadi teman-teman gini, misalkan teman-teman udah beres bootcamp, teman-teman cari kerja, kita bantuin kan cari kerja ya, kita bantu sampai teman cari kerja, lalu teman-teman masuk tahap interview ya. Nah, lalu teman-teman ditolak, nanti kita tanya karena apa, entry testnya nanti kita perbaiki lagi, kita bantu benerin entry testnya, kita bantu teman-teman buat logiknya bisa dapat. Misalkan yang gagal CV-nya nggak bagus, kita bantu coba buatkan CV yang bagus. Porto nggak bagus, kita bantu buat desain yang bagus portofolionya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar bantu sampai teman-teman apa namanya bisa cari kerja sendiri teman-teman ya. Bentar, saya matiin dulu coret-coretnya ya. Ternyata ada yang coret-coret, mohon maaf ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kami bantu teman-teman ya. Ada pertanyaan nih, cari kerjanya itu kita yang cari sana atau cariin? Kita bantu cari, tapi tetap teman-teman harus apply sendiri karena nggak mungkin kita yang apply. Kita bantu cariin teman-teman ya. Kita bantu cariin. Adakah link aplikasi untuk belajar Anda mentoring saya dari basic sampai programming? Itu nanti biasanya kita akan melalui kelas online via Zoom ya. Admin bukunya bisa sesuaikan dengan yang kerja shift-shiftan. Oke, untuk bootcamp gini ya, biasanya kita jadwalnya itu malam. Ya, malam. Kenapa? Supaya orang yang kerjanya pagi bisa ikut. Tapi kalau misalkan yang ada jadwal kerja malam, akhirnya nggak bisa ikut bootcamp, tenang aja. Kalau teman-teman bisa kasih bukti teman-teman bekerja di jam segitu, teman-teman bisa nanti minta rekaman ke admin. Jadi admin akan kasih rekaman buat teman-teman belajar mandiri ya teman-teman ya. Oke, apalagi nih offline oh kalau offline kita mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena nanti bootcamp ini kan satu Indonesia ya. Jadi kalau offline mungkin agak kesulitan. Saya lihat juga sedikit. eh Bisa cicil pembayarannya nanti saya jelasin. Kalau belanja langsung nggak usah Zoom, nggak bisa ya, harus Zoom ya. Berapa orang dalam satu kali bootcamp? Kita hanya terima 100 sampai maksimal 150 teman-teman ya, nggak mau terlalu banyak nanti nggak bisa fokus ya. Untuk waktu bootcampnya jam berapa dan berapa lama durasi belajarnya? Waktu bootcampnya itu biasanya malam jam 7, biasanya belajarnya 3-4 jam. Oke. Kenapa harus bantu? Kenapa nggak fokus untuk pakai diri kalau memang alasan Indonesia Mas? Kenapa nggak dibuat kayak kan akademi? Oke, pertanyaan menarik. Kenapa harus bantu? Kenapa nggak fokus terus memperkaya diri sendiri? Ya, mohon maaf kalau mau dibilang Pak Edwin ya sudah ya gimana ya saya ngomongnya takutnya over juga. Tapi memang Pak Edwin sendiri sudah cukup lama kerja di US ya. Jadi kalau ngomong banyak nggak duitnya? Udah banyak ya teman-teman udah banyak. Terus kayak gini buat apa? Buat bantu orang supaya bukan cuma Pak Edwin yang banyak duitnya, tapi teman-teman juga bisa teman-teman ya. Kalau ada kendala di pekerjaan, apakah dibantu atau harus diskusi, nanti ada grup namanya Slack teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman ya. Apakah saya perlukan pengalaman bidang teknologi sebelum daftar? Jawabannya enggak, teman-teman. Bootcamp kita dirancang buat pemula ataupun mereka yang memiliki beberapa pengalaman. Tapi buat pemula juga oke banget, teman-teman ya. Yang penting satu nih, niat untuk belajar. Itu yang paling penting ya. Lalu spesifikasi, nah ini ditanya banyak ya. Spesifikasi dasarnya apa? Teman-teman nggak perlu yang bagus-bagus, yang biasa aja. Cukup punya sebuah device minimal RAM-nya 8 GB ya, pakai SSD atau HDD, paling bagusnya SSD, terus kapasitas storage-nya itu 256 minimal, lalu pakai Windows atau Mac OS terbaru, udah itu aja cukup. Dimana kalau teman-teman belanja laptop baru seperti gini, angka 5 sampai 6 juga cukup ya, cukup. Oke, jadi teman-teman tadi kita jelasin lagi, Akademi ini lagi ngembangin generasi emas, di mana kita juga keliling-keliling sekolah teman-temannya supaya apa? Teman-teman yang lain bisa
terbantu ya di sekolah ya. Bahkan kita kasih beberapa beasiswa juga ke anak-anak sekolah yang benar-benar berbakat. Kita kasih beasiswa untuk ikut bootcamp kita, teman-teman ya. Dan teman-teman, bukan cuma ekspor aja yang bisa bantu pendapatan negara Indonesia, teman-teman ya. Tapi kita juga bisa. Gimana caranya kita kerja di luar, kerja di Amerika. Dapetin penghasilan sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita bawa penghasilannya tuh ke kantong kita belanjain, teman-teman ya. Ke UMKM, ke pasar-pasar Indonesia, sehingga perputaran ekonomi lebih besar. Nah ini ya teman-teman ya. Contoh pendapatan Pak Edwin nih ya. Pak Edwin dapat $11.000, teman-teman ya, dalam 1 bulan. $11.000 itu berapa? Teman-teman kalikan aja 15.000 ya. Nih, Indonesianya dapat 140 juta rupiah, teman-teman ya, dalam waktu 1 bulan aja, teman-teman. Kerja di rumah doang ya. Di Indonesia mau digaji di mana sih? Jabatnya mungkin harus manajerial ke atas baru bisa dapat segini, teman-teman ya. Nah, persyaratannya apa aja? Teman-teman harus punya dedikasi yang tinggi. Itu penting banget, harus punya dedikasi yang tinggi. Lalu harus punya waktu 3 jam per hari. Bukan berarti butuh tiap hari, tapi teman-teman ingat, teman-teman harus latihan pribadi juga supaya cepat bisa. Butuh waktu 3 jam teman-teman belajar setiap hari. Lalu harus beresin PR, ya, complete practical assignment, PR yang kita kasih. Supaya apa? Kita kasih PR bukan pengen mempersulit teman-teman, tapi supaya teman-teman bisa belajar sendiri juga. Bisa belajar problem solving, supaya semuanya bisa, teman-teman ya. Dan yang terakhir harus gigih. Harus niat, harus gigih. Itu kuncinya, teman-teman ya. Kalau teman-teman gak niat, malas-malasan, mending gak usah. Ya, teman-teman buang-buang waktu, buang-buang uang namanya. Ya, apa aja yang teman-teman dapetin? Yang pertama, teman-teman dapetin modul bootcamp dalam bentuk e-slide, karena kalau kita print, itu halamannya ribuan, teman-teman ya. Jadi, nggak mungkin kalau kita print, sayang kertas, ya teman-teman ya. Jadi kita kasih dalam bentuk e-slide. Lalu kita kasih kelas dengan internasional standar. Karena Pak Erwin sendiri bukan belajar di kelas yang biasa-biasa aja, tapi internasional standar. Dia belajar di luar, teman-teman ya. Lalu masuk ke grup VIP Slack. Slack ini bentuknya seperti Discord, ya. Ini kurang lebih yang dipakai di luar untuk channel pekerjaan, teman-teman. Jadi masuk ke sini, teman-teman, di situ buat diskusi, tanya jawab, channel question, segala macam di situ, teman-teman ya. Sampai lowongan pekerjaan pun di situ. Lalu lowongan kerja dalam dunia IT yang banyak, teman-teman. Recording materi, teman-teman. Nah, yang menariknya, teman-teman, aksesnya, teman-teman cukup investasikan dana teman-teman sekali, aksesnya itu bisa seumur hidup. Teman-teman bisa masuk terus seumur hidup, teman-teman ya. Dapat e-certification, ya, e-certification di mana sertifikat ini bisa berguna kalau teman-teman kerja di Indonesia ya. Lalu job application support by Academy, ini buat bantu teman-teman cari kerjanya. Simulasi wawancara kerja dengan native speaker, salah satunya tadi yang ada di teman-teman video saksikannya, itu salah satunya. Dan nanti masih banyak lagi. Lalu extra English class buat teman-teman yang benar-benar nggak bisa nih. Persentase orang yang selesaikan bootcamp selesai dapat kerja berapa persen? Oke, jadi gini. Sekarang kita akan masuk ke batch 3, di mana batch 1 yang pertama ya, ini dalam proses terakhir, pelatihan interview terakhir, teman-teman, dan nanti akan mulai apply kerja mungkin mulai sekitar 2 sampai 3 minggu lagi, teman-teman ya. Dan so far hasilnya juga sangat-sangat memuaskan, teman-teman ya. Jadi bentar lagi kita akan masuk untuk di batch yang pertama, akan masuk sesi pencarian kerja, melamar kerja gitu ya. Jadi apakah kita ngomong, kalau ngomong berapa persennya, saya ngomong jujur aja belum ada angka yang pasti, teman-teman ya. Tapi teman-teman ingat sekali lagi, fasilitasnya seumur hidup. Jadi teman-teman kita bantu terus cari kerja, kita nggak lepas tangan, kita nggak diem aja, kita akan terus support teman-teman. Oke? Nah, materinya apa aja? Yang pertama, teman-teman akan belajar fast track front end programming module, di mana teman-teman akan belajar HTML, CSS dan CSS, belajar JavaScript, TypeScript, Git, React, Redux, Framework Motion, dan libraries yang banyak lagi, teman-teman ya, various libraries-nya, teman-teman ya. Lalu akan belajar juga Career Launchpad Workshop, di mana di sini teman-teman akan belajar life hack atau cara hacknya, gimana cara apply job di US, teman-teman ya. Mulai dari cara membuat CV dan portofolio, mulai dari cara listing job, ya, cara ngirim lamaran kerja di US, cara melakukan interview yang ampuh, teman-teman. Nah, ini semua akan belajar sampai tips dan trik negosiasi salary, teman-teman ya. Lalu, teman-teman, sebelum kita masuk ke harga berapa, ya, teman-teman bandingkan dulu dengan kuliah. Kalau teman-teman kuliah, IT, 8 semester, ya, nggak cukup 4 tahun, kadang bisa lebih, bahkan ratusan juta biayanya. Udah nggak ada yang 100 juta di bawah. Jarang, kecuali teman-teman beasiswa, teman-teman ya. Waktunya 4 tahun belajar, ilmunya banyak yang outdated, terlebih nih kalau teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi yang dosennya mohon maaf udah agak usia, biasanya ilmunya banyak yang outdated ya. Lalu minim pengalaman kerja
nggak bisa fokus, harus lanjut S2 kalau mau fokus, dan perlu biaya ratusan juta lagi, bahkan nambah waktu 2 sampai 3 tahun lagi. Saya ingat tambah banyak dan masih banyak lagi. Ya, kalau teman-teman kuliah, teman-teman nggak bakal belajar materi sebanyak tadi. Ya, nah saya kasih bocoran nih ya. Kalau teman-teman butuh PPH cukup kurang lebihnya 3 bulan, biayanya kurang lebih 1,5 juta per bulan. Ya, kali berapanya nanti kita kasih tahu ya. Lalu materinya terupdate. Udah pasti ada grup VIP-nya, pendampingan khusus, dibantu cari kerja, ya. Kalau bootcamp lain enggak, kita bantu cari kerja. Ada akses koneksi jelas, assignment-nya jelas, ada project feedback, ada fokus pada spesialisasi, kurikulum khusus buat teman kerja, dan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Mudah-mudahan bisa kita dapetin, teman-teman ya. Lalu teman-teman, harga kelas luar negeri, ini salah satu kelas yang Pak Edwin ikuti. Kelasnya berapa harganya? $9.000, teman-teman. Alias 150 juta rupiah. Ini yang Pak Edwin ikutin, teman-teman ya. Teman-teman cukup bayar di sini jauh lebih kecil, teman-teman. Investasi leher ke atas, ya. Dan ingat teman-teman dibantu cari kerja, teman-teman ya. Nah, bootcampnya seperti apa sih? Ya, Zoom-nya kayak gimana sih? Saya nggak tahu. Nah, teman-teman kalau mau lihat, silahkan saksikan dulu video singkat ini ya. Silahkan. Thank you ya buat teman-teman yang udah hadir. So, welcome to Web Programming Hack, di mana konsepnya kita adalah menghindari semua materi yang tidak berguna. Lalu kita bakal mempelajari semua materi yang berguna. Jadi banyak sekali materi yang udah tua-tua. Kalau kalian masuk ke kuliah, kalian tuh diajarinnya materi yang kadang udah nggak kepakai, materinya udah tua. Ya, sekarang udah HTML5, masih aja diajarin elemen-elemen yang HTML4, di mana itu tidak berguna. Kita sebagai programmer ya atau web programmer, kita tuh hanya menggunakan standar. Ya, kenapa programmer bisa nyari uang? Kenapa? Karena kita mengikuti standar yang udah ada, kita ambil peluangnya, kita pelajari standarnya ya, terus kita bisa dapat uang dari menggunakan standar tersebut. Nah, div ini banyak banget ya anak kuliahan yang udah semester 4, tapi udah semester 4 mereka masih nggak tahu div itu apa. Pernah nanya ke saya gitu, div itu apaan? Nggak ngerti gitu. Sebenarnya mereka tuh bukan nggak ngerti ya, di kuliah mereka nggak dapet analoginya kayak gimana, ya dosennya nggak ngejelasin analoginya, makanya mereka nggak ngerti-ngerti. Soalnya di sini bukanlah sesuatu yang intuitif. Tapi saya jamin ya, setelah kalian mengikuti kelas ya, di pertemuan kali ini, kalian bakal langsung ngerti gimana cara pakai div ya. Lalu div itu apa, semuanya kalian bakal tahu. Anggap saja si heading dan si paragraf ini merupakan bagian dari header. Artinya adanya di bagian atas website. Ya. Nah, tentu saja kita perlu merapikannya dengan cara apa? Kita masukin ke si div ini. So, kalau kalian ya di bootcamp lain atau di kuliah, jadinya kayak begini di kiri ya. Kalau kalian ikut di bootcamp kita, di Web Programming Hack, kalian tuh bakal menghasilkan sesuatu yang beautiful, yang bagus, sesuatu yang gak limited ya, gak ada limitation-nya sebenarnya. Nah, ini fokus kita, kenapa harus menghindari sesuatu yang gak berguna, dan hanya belajar sesuatu yang berguna, supaya hasilnya bagus dan kalian bisa cepat belajarnya. Sekarang kita lihat ya, nih index.html-nya. Ini belum kita kasih style ya. Nah, ini masih utara ke selatan, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang kita kasih style ya, di flash containernya. Di sini, kita target di Brad kasih flex dan dia langsung dari barat ke timur, dari kiri ke kanan, hanya dengan memberikan display titik 2 spasi flex ke kontainernya. Oke, teman-teman ya. Jadi itu keseruan bootcamp ya, teman-teman. Kita belajar, itu baru contoh kelas awalnya aja, teman-teman ya. Nanti ke belakangnya makin seru, ya makin pusing tapi makin seru, teman-teman ya. Oke. Nah, kalian akan dikejar sampai bisa. Bukan kita yang ngejar, bukan teman-teman yang ngejar kita, tapi kita yang ngejar-ngejar teman-teman. Buktinya jam 1 subuh aja masih dibalas tuh ya. Pak Edwin di sini benar-benar ngasih tahu ke teman-teman semua supaya benar-benar bisa, teman-teman ya. Ya, segitunya kita teman-teman ya, ngebantu sampai bisa teman-teman ya, dan utamakan kekeluargaan. Di sini ada salah satu nih ya, ibu-ibu usia 54 tahun masih semangat belajar dan didukung banget nih sama teman-teman yang lain ya. Semangat Bu ya, pemula terbilang IT dan akhirnya sekarang lagi berjuang. Ini contohnya di batch 1 teman-teman ya. Saling bantu untuk sukses, tua atau muda seperjuangan teman-teman ya. Oke. Nah, jadwal bootcampnya ini 25 Februari sampai 22 Mei. Kurang lebih 24 kali pertemuan, tapi teman-teman biasanya Pak Erwin kasih lebih karena Pak Erwin terlalu baik teman-teman ya. Dan untuk English class-nya 12 kali pertemuan ya. Di sini saya lihat dulu pertanyaan. Sedikit, apakah ada apa nih ya? Apa bootcampnya terapkan sistem gugur? Jawabannya bukan sistem gugur ya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak lulus, teman-teman bisa ulang lagi tanpa biaya lagi teman-teman ya. Tapi nggak lulus juga kan itu
apa ya, nggak lulusnya karena apa dulu nih teman-teman ya? Apakah karena teman-teman nggak bisa hadir ya? Kalau memang nggak bisa hadir ya susah teman-teman ya. Apakah masalah umur bisa jadi pertimbangan? Nggak. Kalau di US dia nggak lihat umur sama sekali. Oke. Lalu ada yang nanya, apakah ada perjanjian tertulis antara AHA dengan peserta terkait janji yang disebutkan tadi ya? Kalau ngomong perjanjian tertulis, mungkin gimana ya? Selama ini kita nggak pernah ada perjanjian tertulis ya, teman-teman ya. Tapi ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang agak ragu, boleh ketemu sama saya di kantor. Kita ada kantor kita di Jakarta, boleh untuk ngobrol langsung ya, teman-teman ya. Karena kita udah berjalan selama ini nggak pernah ada yang komplain soal itu sih, jadi nggak kepikiran bikin perjanjian tertulis gitu ya. Buat apa juga gitu? Karena kita memang menjalankan apa yang kita ucapkan gitu, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, kalau gitu kita lanjutin aja. Masih lama berarti bootcampnya? Betul ya. Kenapa masih lama? Terus kenapa harus daftar sekarang? Pertanyaannya gitu ya. Teman-teman, sebelum daftar banyak software dan harus teman-teman install ya, teman-teman ya. Lalu harus juga nanti verify kebiasaan teman apa-apa. Dan teman-teman, masih lama justru teman-teman punya keuntungan. Keuntungannya apa? Saya kasih tahu ya. Pertama, teman-teman ya, kita kasih tahu dulu harganya. Oke, baru saya jelasin keuntungannya. Untuk harganya, kita normalnya 25 juta rupiah. Ya, tapi, tapi karena teman-teman masuk ke early bird, ya, masuk ke early bird, sekali lagi, ya, untuk yang kelas 25 Februari, karena kelas batch kedua ini kita baru aja mulai sekitar 2 minggu lalu, ya. Karena teman masuk ke early bird, kita kasih diskon spesial seharga 10 juta rupiah, ya, jadi 15 juta rupiah aja. Lalu Lalu ada benefit kedua kalau teman-teman join dari sekarang. Kenapa? Apa benefitnya? Teman-teman bisa cicil manual kita ya. Kalau normalnya teman-teman bisa cicil lewat Tokopedia, di mana Tokopedia ini butuh kartu kredit ya. Tokopedia butuh kartu kredit ya meskipun 0%. Nah, kalau ke kita karena teman-teman masuk early bird, teman-teman bisa dapetin pertama harga 15 juta, diskon 10 juta ya. Lalu kedua, bisa cicil manual kita. Misalkan saya mau per bulan 5 juta, itu bisa banget teman-teman ya. Tanpa ada bunga 0% ke kita ya teman-teman ya. Terminnya mau seperti apa? Silahkan teman-teman atur nanti perjanjian sama admin. Supaya teman-teman yang penting sebelum bootcamp mulai teman-teman bisa lulus ya. Sebelum bootcamp mulai teman-teman bisa lunas maksud saya. Jadi ya, jangan lewatin kesempatannya. Kita jarang-jarang buka cicilan manual. Ini khusus untuk teman-teman yang join early bird. Dan ingat, harga diskonnya 10 juta. Dan teman-teman, untuk diskon early bird-nya ini terbatas hanya untuk 20 orang pertama aja. Dimana saya lihat di Zoom aja ada 50, ada sekitar berapa orang ya? 50. Di YouTube ada sekitar 200 lebih teman-teman ya. Jadi, hanya untuk 20 orang aja. Ingat pertama diskon 10 juta jadi 15 juta. Bisa cicil manual atau lewat Tokopedia, teman-teman terserah. Dan teman-teman itu benefit yang keren banget ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan langsung chat ke admin Leoni atau admin Alma aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran, memang kita mau bikin websitenya kayak gimana sih contohnya gitu ya. Lalu teman-teman penasaran isi bootcampnya apa aja? Teman-teman silahkan visit web programminghack.com. Di sini teman-teman bisa lihat ya contoh salah satu website kita teman-teman ya. Teman-teman silahkan lihat aja betapa kerennya ini yang nanti teman-teman akan buat. Ya, silahkan teman-teman visit web programminghack.com, teman-teman ya. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus berbayar ya, teman-teman? Kita harus hire programmers buat cek codingan teman-teman tadi ya. Lalu kita harus hire host buat dengan acara, teman-teman ya. Ada tim buat Zoom application support. Ada desainer yang harus kita bayar. Ada English teacher, teman-teman ya. Tim pelan interview dengan native tadi dan biaya lain-lain, teman-teman ya. Jadi, apakah bootcamp ini murah? Saya bilang, berani bilang murah karena kita apa? Kita bantu sampai teman-teman dapat pekerjaan nanti, teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk visit web programminghack.com. Teman-teman lihat deh sekeren apa sih ya. Ini baru yang bagian isinya aja yang Pak Edwin buat, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat yang lain lagi, teman-teman bisa setelah teman-teman join ke web programminghack.com. Oke, kalau gitu, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan teman-teman ya. Silahkan tanyakan teman-teman. Cicil berapa kali? Kalau Tokopedia 12 kali. Kalau misalkan manual, bebas berapa kali. Yang penting lunas sebelum bootcamp mulai, teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau daftar. Nah, silahkan ya. Ingat teman-teman, slotnya nggak banyak. Hanya 20 aja. Hanya 20 aja.
ya, dan biasanya ini siapa cepat ya dapat. Bayarnya bisa nyicil, ya. Ada pertanyaan dari Pak Ca Emir TV Toro. Jawabannya bisa manual ke kita, ya. Langsung chat admin aja atau lewat Tokopedia. Daftar di mana? Silahkan chat admin Alma atau admin Leoni yang ngasih link webinar ke teman-teman ya. Silahkan teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada teman-teman, saya ya. Tadi kita belum kenalan ya teman-teman. Saya Vindi Lingga. Saya salah satu founder dari Academy teman-teman ya. Cara daftar berapa, start pay berapa? Untuk DP awal itu kita biasa minimal 3 juta. Nanti sisanya silahkan dirundingkan dengan admin teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertama-tama saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua ya. Karena teman-teman udah join hari ini, udah mau belajar, dan teman-teman udah satu langkah lebih maju dibanding orang lain. Terlebih buat Pak Edwin, terima kasih banyak buat semua inspirasinya, materinya teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman nanti bisa ketularan sama Pak Edwin ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, saya ingin mengingatkan teman-teman, saya pengen teman-teman buat naik kelas. Jangan mau gitu-gitu aja. Teman-teman harus level up kehidupan teman-teman, level up your life. Ingat, karena apa teman-teman? Kita nggak mau hidup gitu-gitu aja. Kita pengen upgrade diri kita, teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan jangan lupa cepetan chat admin ya. Boleh kirim nomor WA-nya, admin silahkan kirim nomor WhatsApp di sini ya, admin ya. Admin Alman, admin Leoni silahkan kirim nomor WhatsApp di sini ya. Sebelum saya tutup nih, admin Alma, admin Leoni, saya tunggu ya. Atau mungkin nanti admin boleh chat Pak Alvin Wiliawan ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya akan akhiri Zoom-nya, teman-teman. Terima kasih, selamat malam, dan semoga teman-teman ingat level up your life. Jangan mau gitu-gitu aja, teman-teman harus berani buat upgrade diri teman-teman. Thank you semua, selamat malam, sampai jumpa teman-teman. Bye.